Oke, teman-teman selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget udah meluangkan waktu buat ikutan. Jadi idenya sederhana waktu melihat keseruan teman-teman selama WFH ini berkah ya. Silaturahim jadi makin rame. Meskipun alhamdulillah sih yang faedah juga banyak ya. Donasi-donasi itu faedah banget ya. Ini salah satu yang insya Allah faedah ya. Meskipun yang nggak faedahnya sampai jam 2 pagi juga banyak juga sih. Tapi ya itu bumbu-bumbu lah yang tetap diperlukan dalam persahabatan gitu ya. Jadi Pak Alba, grup WA kita tuh 24 jam Pak. Ya ada shift pagi, shift siang, shift sore, shift malam. Nongolnya beda-beda Pak sesuai dengan kondisi masing-masing Pak. Jadi nah terus ini salah satu inisiatif yang kita mau coba ya sama Bos Agung ini yang pembelajar luar biasa. Jadi nanti insya Allah sih rencananya ini mau dirutinin, mumpung masih pada mungkin kerja di rumah atau separuh-separuh shift-shiftan. Jadi mungkin ya orang kota kan biasanya tiba-tiba sekarang punya surplus waktu sekitar 3 jam tuh per hari ya. Pagi macet, nggak kena macet. Malam, sore, nggak kena macet. Jadi ada surplus waktu mungkin buat acara-acara gini. Idenya teman-teman adalah sharing macam-macam. Jadi nanti bergiliran, mungkin awal-awal sih kita mau gerakin dulu, jadi kita mau nembak-nembakin dulu, tapi setelah itu sih siapa aja yang mau ngajuin momen sharing silahkan. Jadi idenya adalah bisa sharing profesi, karena kita profesinya lain-lain, jadi mungkin kita bisa dapat inspirasi dari profesi yang berbeda. Bisa sharing non-profesi juga boleh, jadi kayak punya skill, punya hobi, sesuatu yang bisa meaningful yang kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Jadi kayak gue nggak ngerti lah kenapa sih ada orang kaya kayak Agung ini suka main golf gitu. Nah, nanti dia bisa cerita gitu kan. Apa serunya golf gitu kan. Ada yang suka naik sepeda kayak Ceper gitu ya. Sampai janjian di MM naik sepeda gitu. Nah, apa sih serunya naik sepeda? Kita nggak pernah tahu loh. Jadi kadang-kadang ada value di dalam sebuah aktivitas yang kita nggak tahu. Jadi boleh-boleh aja ya kita sharing apapun. Sharing parenting ya buat yang punya anak, mak-mak, bapak-bapak yang anaknya banyak, nanti kita lihat rekor kita berapa tertinggi di angkatan ini. Mungkin ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Sharing parenting, sharing ngasuh anak, ngasuh mertua juga bisa gitu ya. Sharing rumah tangga gitu. Anything lah. Jadi nanti kita bisa giliran. Moga-moga teman-teman pada bisa gabung. Nah, lebih spesifiknya yang kira-kira kita bisa nanti sharing juga ke adik-adik kelas kayak profesi segala macam, kita harapkan sih nanti juga bisa kita taruh di YouTube dan kita bikin akun YouTube-nya. Nah, itu nanti boleh Pak Alba bisa di-sharing ke guru-guru, mungkin dijadikan bahan diskusi di kelas ya. Kalau pengen jadi pengusaha, pengen jadi dokter, pengen jadi YouTuber, nggak tahu nih ada nggak YouTuber di sini. Ada yang pengen jadi ibu rumah tangga, kan bisa jadi kan ada yang tiba-tiba anak SMA tuh cita-citanya mau jadi ibu rumah tangga gitu kan. Mungkin nanti bisa jadi ada yang sharing soal itu. Itu kira-kira idenya ya teman-teman ya. Thank you banget udah bergabung. Nanti Bang Agung akan sharing. Judulnya udah lihat di judulnya The Art of Entrepreneurship. Saya cuma sok-sokan jadi host aja. Nanti kita coba gali-gali. Tapi teman-teman kalau mau nanya, monggo. Nanti ada 2 pilihan ya. Memang demi kemaslahatan umat ini defaultnya kita mute suaranya karena kita nggak tahu suara-suara kadang-kadang distracted. Tapi nanti kalau mau ngomong boleh nanya aja lewat chat boleh, raise hand atau nanti nyalain mic-nya aja pas mau nanya sebut aja gitu ya. Nah, nanti kita mau dengar sharing dari Bang Agung tentang The Art of Entrepreneurship, bagaimana beliau ini membangun bisnisnya dan mungkin juga dulu sebelum bisnis kan juga sempat profesional ya. Jadi kayaknya nanti juga ada angle itu yang bisa kita gali. Oke, silakan Pak Agung. Saya serahkan mic-nya kepada Pak Agung. Boleh cerita Pak Agung kira-kira sekarang aktivitasnya apa aja? Baik, terima kasih Bapak Teddy. Ini kayaknya mungkin mesti agak Pak, masih formal unmute, dikit nih. Pak. Ya. Oke, terima kasih Iya. Pak Mas Teddy, Mbak Mel yang hari ini udah menginisiasi kita sama-sama untuk bikin forum. Mudah-mudahan apa namanya bermanfaat dan barokah. Kembali lagi mungkin apa namanya? Let me know ya kalau ada gangguan koneksi. Kayaknya sekarang lagi unstable di diri gue nih.
Oke? Chat, di copy nggak? Chat. Oke, lo masih mute. Oke. Sekarang kedengeran sih, bisa. Sip. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya mohon maaf kalau nanti ada gangguan koneksi. As we know, ternyata begitu semua WFH, ternyata koneksi di internet di negara kita ini masih padat sekali gitu ya. Jadi mungkin infrastrukturnya ke depannya digital itu harus diimprove. Baik teman-teman, kembali lagi hari ini kita kumpul seperti yang tertera di poster, judulnya adalah sharing, kurang lebih gitu ya Ted ya. Jadi pengen sharing aja, semoga bermanfaat, bukan bermaksud bukan ngajar, karena bukan pengajar juga. Kalau Teddy literally pengajar, kalau saya bukan pengajar, bukan quote unquote menggurui, tapi lebih kepada kita sharing pengalaman aja, sharing knowledge, yang pasti sharing perspektif. Nah ini apa yang mungkin hari ini saya ceritain, saya sharing, mungkin lebih kepada perspektif dari seorang Agung Rizky, alumni 81, anak IPS 1 gitu. Mungkin salah satu anak yang so-soan masuk IPA, tapi gua maunya IPS gitu ya. Suka nongkrong di belakang, suka nongkrong di WC belakang, rokok, ya kan? Yoi. Ada adik kelas Phil. Oh iya, maaf. Oke, perkenalkan mungkin terima kasih sekali mungkin hari ini jika ada guru-guru yang berkenan untuk hadir, ada Pak Alba tadi. Terima kasih Pak Alba udah hadir. Kemudian juga mungkin teman-teman pastinya semua angkatan SMA 81 angkatan 2001 yang kita 2 hari ini diskusi berdebat angkatan kita berapa sih gitu ya, pantasnya disebutnya. Kita sepakati aja kita 98 2001. Saya Agung Rizky, terakhir di 81, lulus tahun 2001, anak IPS 1. Mungkin kalau lupa gitu biar ingat dulu Agung yang mana sih, Agung yang katanya gayanya tengil, so belagu, terus anak basket gitu ya, terus yang paling diingat adalah siswa yang digebukin sama senior. Yeah. Oh iya bener. Iya bener. Aduh, kalau yang sering masuk ruang kepala sekolah gua men. Gua bolak-balik berapa hari masuk ruang kepala sekolah gara-gara digebukin gitu. Dan yang bikin malu adalah bokap gue tahu, bokap gue sampai ke sekolah itu kayaknya nggak asik banget. Alright, kalau bicara soal di WC tadi itu udah jadi luka lama, bukan luka lama, itu cerita lama, salah satu bagian dari sejarah hidup jangan dicontoh, gitu. Oke, hari ini mau sharing Agung gitu ya, Agung sekarang ngapain sih? Kebetulan sekarang saya itu kalau di kartu nama sih tulisannya adalah CEO dari Red White Indonesia. Red White Indonesia itu kami adalah perusahaan event company. Jadi kalau di dunia marketing mungkin ada yang sebut dengan brand activation agency, ada juga yang bilangnya event organizer gitu. Tapi apapun itu perusahaan kami bergerak dalam dunia event gitu, yang sifatnya adalah experience. Di perusahaan kami juga sekarang juga bisnis unitnya nggak cuma event, kita juga ada digital agency juga gitu. Nah, di Red White Indonesia baru aja kemarin tanggal 1 Juni 2020 ini kita baru anniversary ceritanya yang ke-9 tahun. Jadi udah berjalan kurang lebih 9 tahun, dan kalau bicara sejarahnya perjalanan karir atau perjalanan profesi, saya itu dulu waktu lulus kuliah, masuk kuliah 2001, saya lulus kalau nggak salah 2001 sampai 2006 kalau nggak salah, 4,5 tahun lulus. Kemudian waktu itu saya memang sudah sejak kuliah sudah coba-coba kerja, ikut sama almarhum papa waktu itu di production house, kurang lebih 2 tahun. Begitu lulus saya langsung kerja juga di production house lain, kurang lebih 1 tahun. Waktu itu di production house dan audio post. Audio post itu mungkin teman-teman kalau tahu biasanya yang suka bikin iklan radio atau yang suka isi suara iklan-iklan TV gitu ya, kita studionya. Gitu. Waktu itu 1 tahun, kemudian 1 tahun di sana saya ada melamar ke waktu itu LG Electronics Indonesia. Jadi kebetulan diterima di sana waktu itu sebagai Markom Supervisor, Marketing Communication Supervisor. Nah, begitu masuk dari
kebetulan di posisi yang ada sebetulnya yang dicari adalah posisi event waktu itu, betul-betul staff event lah. Nah, oleh user waktu itu karena saya dilihat mungkin cocok gitu, walaupun nggak punya background event, dicemplungin tuh. Jadi event spesialisnya di LG lah. Pada saat itu produk yang kita handle adalah mobile communication, handphone. Jadi kalau teman-teman ingat dulu ada yang namanya LG coklat, LG Shine gitu ya. Itu waktu itu semua eventnya kebetulan saya yang supervise gitu. Jadi waktu itu sampai se-Indonesia sih. Se-Indonesia dalam arti 7 kota besar lah gitu. Nah, 2 tahun di LG, di situ saya belajar soal event, belajar gimana sih menghandle event itu seperti apa, terus kemudian dunia brand activation seperti apa, dunia marketing komunikasi seperti apa. Sebetulnya agak tweak atau agak bergeser cita-cita saya waktu itu. Cita-citanya mau jadi creative director pada waktu itu. Pengennya lebih ke advertising, karena waktu itu terinspirasi sama almarhum papa, itu memang bidangnya banyak di advertising. Nah, udah kecemplung di event, ternyata event juga seru. Waktu itu kebetulan memang industri event atau di marketing komunikasi itu yang namanya channel atau medium event itu lagi naik daun gitu. Lagi mulai bisa membuktikan bahwa yang namanya event itu adalah sebuah media yang bisa berinteraksi langsung dengan customers. Jadi kalau di advertising, kita biasanya ngelihat iklan TV, iklan radio, iklan majalah, billboard, gitu kita nggak bisa interaksi langsung sama customers. Waktu itu event naik daun, dan kebetulan saya di situ punya banyak, jadinya bisa banyak belajar. Gitu. Nah, habis 2 tahun di LG, nah ini yang menarik. Kenapa saya akhirnya bisa shifting ya, pindah profesi gitu. Dari let's say profesional yang saya bekerja di LG, salah satu perusahaan besar pada saat itu, mungkin sampai sekarang gitu ya. Kemudian saya memberanikan diri untuk terjun ke dunia yang skalanya lebih kecil, bukan perusahaan multinasional gitu. Nah, waktu itu saya ngelihat bahwa jadi ceritanya waktu itu kalau kita ada vendor ya, ada IO katakanlah, kita kerja sama IO, saya punya beberapa IO, katakanlah ada 5 IO, itu tuh kalau kita bikin pitch, kalau kita bikin tender, itu saya ngelihatnya kok konsepnya gitu-gitu aja gitu, konsepnya kok kurang nendang gitu ya. Pada saat itu banyak saya drive, akhirnya IO itu banyak saya drive, siapapun pemenangnya. Jadi kita pitching, kita lihat mana yang paling bagus, akhirnya ya udah yang paling bagus, kemudian saya drive. Oh, konsepnya mesti gini. Dan itu berjalan 1, 2, 3, 4, 5 kali event, saya pikir ini enak banget ya vendornya ya. Gua yang mikirin konsepnya, dia yang eksekusi, dia yang dapat bisnisnya gitu. Kemudian saya pikir kayaknya oke nih kalau gue mendingan jadi IO-nya aja, kayaknya bisa nih gitu. Nah, termotivasi oleh itu, akhirnya saya melamar bekerja di salah satu vendor saya justru. Melamar bekerja salah satu vendor. Gue mau belajar jadi anak IO. Gitu. Padahal jangka panjangnya mau belajar nanti suatu saat pengen punya IO sendiri gitu. Nah, akhirnya oke, waktu itu agak dicuekin sebetulnya, kayaknya nih siapa ini anak masih bau kencur gitu ya, waktu itu umur saya mungkin kurang lebih mungkin umur saya 24 ya. Ya 24-25. Mungkin belum punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba sok-sok ngelamar gitu. Nah, akhirnya diterima jabatan waktu itu jadi account manager. Nah, begitu saya masuk, alhamdulillah diterima, saya belajar, alhamdulillah begitu saya masuk, saya bisa langsung naikin sales-nya IO itu gitu, naik cepat. Itu di situ 2 tahun, 2 tahun ngerasa udah punya banyak klien, bisa ngerjain semuanya end-to-end sendiri. Terus saya lihat malah mau bisa, saya ngerasa, wah ini kayaknya saatnya saya untuk lompat lagi nih gitu, lompat lagi. Posisi waktu itu, kebetulan baru anak lahir pertama kalau nggak salah ya. Anak pertama lahir kalau nggak salah, atau istri lagi hamil. Akhirnya saya bilang sama bos, gue kayaknya mau nyari ilmu baru nih, gitu. Mau nyari pengalaman baru, mau nyari batu loncatan baru, mau berkembang. Jadi mohon izin, mau resign.
Alhamdulillah waktu saya bilang saya mau resign itu, saya malah lagi nyari partners. Sebetulnya nyari partners yang, jadi saya masuk ke entrepreneurship itu, masuknya sebenarnya safety player. Jadi tipikalnya kalau katanya entrepreneurs itu orangnya risk taker gitu. Kalau saya tuh sebenarnya safety player. Saya mau mulai entrepreneurship itu maunya intrapreneurship gitu. Jadi maunya saya adalah kerjasama dengan orang, mereka yang punya company-nya, saya yang pegang, kita bagi hasil gitu. Kita bagi hasil, kita bagi dua. Nah, begitu saya bilang terdengar isu-isu Agung itu mau resign, waktu itu ada 3 perusahaan yang approach, 3 sampai 4 saya, 1 nggak terlalu serius, yang 3 itu, dan waktu itu akhirnya yang dari 3 itu 2 itu kompetitor saya di perusahaan sebelumnya, dan dua-duanya udah lumayan established. 1 ini out of nowhere nih, IO dari Bandung. Gitu. Nah, saya lihat apa yang mereka offer waktu itu, yang dari Bandung ini yang paling challenging. Gitu. Gue nggak bisa kasih lo apa-apa, nggak bisa ada gaji, tapi gue ngeliat potensi perusahaan gue begini, mau nggak kita gerakin sama-sama? Ya udah deh, gitu. Yaudah ya, oke, gue langsung minta share 50%, gitu. Langsung tembak aja belaga gila gitu kan. Yang lain, waktu itu offernya udah ada yang, lo dapat gaji sekian, lo gue kasih mobil, lo dapat saham minoritas sekian persen, gitu. Nah, tapi yang satu lagi nih, yang teman dari Bandung ini kayaknya lebih menantang nih, lebih seru. Kayaknya gue bebas mau ngapa-ngapa. Ngomong gue nggak apa-apa ya, Tete. Iya, dari tadi juga harusnya gue, cuma karena ada Pak Alba aja lu nggak enak kan? Gitu dia tuh. Jadi kaku kayak kanebo kering. Iya, jadi saya. Iya. Nah, Oke, itu gue lanjut. Terus saya pikir, wah kan ini kayaknya lebih challenging, lebih bisa explore capability, lebih bisa ngeluarin apa yang mau gue explore. Akhirnya decide ke Bandung. Nah, itu salah satu jadi titik balik di mana waktu itu istri juga nanya, yakin nggak nih? Gitu. Nggak dapat gaji loh. Ini anak mau brojol loh, gitu. Mau punya anak loh. Gimana ya, gitu. Ya, tapi akhirnya saya coba. Biar gimana kan balik lagi, pasti istri harus ada approval ya. Kan kita kerja kan mesti didukung sama istri gitu. Nah, kemudian saya yakinkan bahwa bisa kok. Insya Allah bisa. Apa namanya, pun waktu itu saya rasa masih muda, masih kalau memang fail, masih bisa lah kembali ke korporat gitu. Network juga lumayan banyak, jadinya lumayan pede. Nah, akhirnya gue kerja di satu IO namanya Basic Entertainment, Basic DNA. Kurang lebih 2 tahun di situ mengeksplor lah bagaimana build the business, bagaimana build a company, bagaimana ngedrive sales, bagaimana create profit, bagaimana ngatur margin, bagaimana manage finance, bagaimana nge-lead orang dengan jumlah yang banyak, ngomongin soal HR, ngomongin soal sales produknya itu sendiri. Saya belajar banyak di situ, kurang lebih 2 tahun, dan apa namanya, yang paling jadi saya bikin pede adalah waktu itu saya masuk, itu perusahaan divisi eventnya itu omsetnya kurang lebih pada saat itu hanya kurang lebih 5 miliar. Saya masuk, omsetnya langsung push naik 15 miliar. Gitu. Nah, di situ saya pede. Gitu. Jalan 2 tahun, akhirnya 2 tahun ngerasa udah jejak, udah yakin, tiba-tiba udah kepikiran nih, kayaknya gue mesti pindah next chapter lagi nih. Biasa kalau anak muda kan putus loncat ya, 2 tahun cabut, 2 tahun cabut, 2 tahun cabut. Mantan bos yang pertama kali saya kerja tadi, di Hip Production namanya, itu kontak. Kung, gue ada satu company, udah jalan, kurang lebih 6 bulan, udah ada yang pegang, tapi nggak jalan nih. Omsetnya cuma 1,5 miliar gitu. Nah, yang jadi unik adalah yang pegang itu mantan bos gue di LG dulu.
Gitu. Jadi yang megang company, sebenarnya yang megang Red White dulu tuh belum jadi Red White Indonesia, namanya Red White, itu adalah dulu mantan bos di LG. Akhirnya saya bilang, oke, gue siap, gitu. Langsung tembak, gue dapat saham berapa, gitu. Nah, deal, saya jalan, kita jalan. Lahirlah yang namanya Red White Indonesia. Dari mulai 1 Juni 2012 waktu itu sampai sekarang 1 Juni sampai sekarang 2020 gitu. Jadi kalau 9 tahunnya RWI itu sebenarnya 9 tahun dari legality, tapi kalau saya bergabungnya itu 8 tahun. Jadi I'm not the founder dari Red White secara legalnya, tapi dari Red White Indonesianya. Jadi kita switch waktu itu pindah jadi RWI, saya jadi co-founder gitu. Nah, nge-build RWI dari tahun pertama sampai sekarang itu saya bisa bilang adalah kalau tadi saya punya sales billing ya, kita nyebutnya banyak sales atau billing di company yang di sebelumnya yang di Bandung itu, jadi Bandung dan Jakarta pada waktu itu, begitu saya build RWI, salesnya langsung ngedouble dari yang saya punya sales di perusahaan sebelumnya. Akhirnya di situ karena di tahun pertama kita udah lumayan succeed, lumayan oke traction-nya, akhirnya kita setiap tahun coba untuk bikin growth-nya tuh selalu rapid growth gitu. Jadi push growth-nya. Jadi tahun depan growth-nya lebih tinggi lagi. Hingga pada sampai sekarang di Red White Indonesia itu kami ada 3 entity bisnis. Yang pertama namanya Red White Indonesia, yang kedua ada namanya Super Fox Saga, itu lebih ke digital agency, yang satu lagi yang baru saja launch kemarin di Maret, tapi sayangnya momennya nggak tepat karena keburu COVID, itu ada namanya Temu Rasa, another event organizer juga, gitu. Nah, sekarang di RWI... Jadi mau sharing itu nggak? Slide. Ya, aktif. Di RWI sekarang itu kami, membernya kurang lebih ada sekitar 75 orang. Gitu. Gitu Pak Deddy. Lu nyala apa kayak gitu biar gue agak jedanya biar bisa sempat minum. Iya, kan gue tungguin dulu ceritanya. Siap. Oke, sambil siapin slide-nya ya, Gung ya. Siap. Tadi seru banget nih, gue cerita Gung itu nyebut bahwa dia adalah safety kan aneh ya. Jadi biasanya orang mengira bahwa orang bisnis itu risk taker gitu ya. Mungkin nanti adalah teman-teman kita yang akan ambil angle itu ya, risk taker gitu. Tapi tadi aku cerita bahwa dia safety player. Nah, dan kalau lihat perjalanan karirnya kan kayak tangga gitu ya. Jadi nggak langsung nyebur, tapi lewat dulu, kerja dulu, kemudian di tempat orang, kemudian akhirnya dikasih kepercayaan. Nah, itu ada pertanyaan dari Bu Email tuh. Pak Agung ini kayaknya dia kayak tapi pertanyaannya kayak seleksi vendor nih Pak Agung. Pertanyaannya adalah nanya, mohon bisa diceritakan pengalaman dengan kompetitor yang paling berat. Nah, tuh. Jadi kan kalau tadi kesannya tuh kayak naik terus Gung, tapi kan nggak mungkin gitu kan. Itu kan indahnya di depan aja gitu kayak. Oke, kompetitor yang cerita susahnya Gung, cerita susahnya. Kompetitor yang paling berat sebetulnya sorry ini gue kalau dari dulu Agung katanya tengil, emang benar-benar daging tengilnya. Mungkin kompetitor bukan berat, tapi kita adalah kompetitor yang berat buat mereka. Gitu, Mel. Jadi ini jualan banget loh, Gung. Tolong sorakin. Cuma unmute. Sorakin. Tolong disorakin. Kalau tengil sih udah namanya Agung Tengil Rizky Amanda gitu ya. Jadi gini, kenapa gue bisa bilang kami di RWI adalah kompetitor berat yang buat lain karena I would say RWI itu bisa dibilang top 5 lah. Top 5 event agency yang ada di Indonesia. Gitu. Kalau nomor 1 belum, karena ada satu yang lebih besar gitu, let's say bisa bilang top 5. Gitu, Bu Email. Kalau berat semua. Jadi mau project apapun kita anggapnya berat. Gitu. Yang berat mereka lawan kita. Gitu. Jadi karena kita ngerasa bilang, bukan. Maksudnya karena kita ngerasa ada lawan berat, jadi kita mesti membuktikan bahwa kita betul-betul emang berat buat dilawan gitu. Jadi kita nge-push-nya gitu. Kalau kita bilang musuhnya berat, jadinya takutnya mindset-nya jadi, wah kita kalah duluan nih. Gitu. Tapi mereka berat lawan kita, jadi kita mesti ngebuktiin bahwa memang mereka berat untuk ngalahin kita gitu. Nah,
Oke. Boleh lanjut. Oke, Gung. Ya. Mau saya share slide dulu nggak? Boleh sedikit ya. Mungkin nanti. Wah, jaringannya Agung. Halo? Yes. Yuk, silakan. Udah bisa kan? Wah, quote-nya boleh dicatat tuh, kata Adrian. Weh, iya tuh. Jadi, harus bikin orang ngerasa berat lihat kita ya. Kalau gue sih emang udah berat sih, berat badan. 2020 lah ya, boleh ya? Oke, sip dong, silakan. Sharing slide-nya kalau mau ada yang di... Oke, sebentar. Gue mesti cek dulu. Share screen. Nah, nongol nggak tuh? Nanti gue ada pertanyaan nantilah di akhir. Nongol ya? Udah muncul. Udah kan? Ya, udah. Oke. Ini Udah. kalau mungkin sebelumnya mohon maaf kenapa fotonya kayak gini. Kan agak belagu-belagu ya. Wah, ini sinyal gue yang nggak asik nih. Bentar ya. Iya. Ganti koneksi bisa nggak gue pakai tethering atau pakai? Bisa. Warung dulu dah, top up. Gua Lo bercanda lo masih terus top up pulsa. Bukan, gue tuh mau ngasih tahu gue pakai apa, koneksinya takut ada yang kerja di situ, men. Jadi mesti hati-hati nih. Padahal speednya. Oh iya benar. Padahal speednya katanya 100 Mbps gitu. Cuma koneksinya naik turun. Iya, jadi nggak boleh takut. Kita nggak tahu kan, bahaya tuh. Geser dulu kali ya, bentar ya. Ganti wifi bentar ya. Agak ngedrop dikit mungkin. Inilah pakai tethering kalau nggak. Tethering. Sementara biasanya kadang-kadang troubleshooting-nya gitu. Oke, udah bisa belum? Kalau nggak nih jawab pertanyaan lu, Gung. Boleh. Apa kata Pak Yaser nih? Apa yang membuat RWE bisa grow dan beda dari yang lainnya? Apa keunggulannya? Tuh, ya kan? Ini juga pertanyaan calon pelanggan ini. Siap. Ini kayaknya pertanyaannya kayak udah di GR, Ted. Soalnya nyambung sama slide yang gue mau kasih. Ted? Gimana, Agung bisa? Ya, sip. Udah? Oke, silakan. Oke. Menjawab pertanyaan tadi, ya tadi seperti gue bilang, mungkin kayaknya pertanyaannya kayak GR, karena kurang lebih akan nyambung sama apa yang slide dikasih. Again ya teman-teman, ini gue cuma sharing dari perspektif seorang Agung. Semoga bermanfaat. Kalau benar belum tentu. Ya tapi ini itulah sharing gitu ya. Suaranya, Bos. Masa sih? Gue sampai pakai speed test loh. Bentar ya. Oke. Belum? Gung, kayak rumahnya harus diganti deh, Gung. Rumah lo harus ganti. Wih deh, ketapung gitu rumahnya diganti. Iya, maunya sih beliin gitu. Beliin, Bung. Aduh, mikir gaji karyawan lu, Bung. Oke, udah belum sih, Ted? Udah. Oke ya. Gue sih udah oke, udah lumayan lah. Mudah-mudahan lancar. Oke, ini mungkin saya mau cerita dulu sebelum dimulai. Sebenarnya siapa sih Red White Indonesia, atau ya saya ngomongin RWI aja deh, nggak usah ngomongin Agung gitu ya. Tapi siapa sih Red White Indonesia? Mungkin kurang lebih bisa saya ceritakan dengan video ini.
Iya gitu, kurang lebih teman-teman. Wah, langsung ada pertanyaan, Gung. Apa tuh? Tuh, Dibio mau ngasih kredit tuh, Dibio. Kredit apaan? Tuh, nanya ROA sama ROI-nya ROI rata-rata per tahun berapa tuh katanya. Waduh, ROI. Nanti. Dapur ya, Gung ya? Dapur itu ya. Dapur. Ya, jangan. Oke. Oke. Kurang lebih itu RWI. Jadi yang kita kerjakan event-event, brand activation. Sekarang kita itu currently, tadi kelihatan ya, ada kita working lebih dari 20 lebih industri, kurang lebih dari 50 clients per tahun. Terakhir tahun 2019 kami memproduce lebih dari 265 event dalam 2019. Dari berbagai industri gitu. Jadi soal event, apa yang RWI kerjakan itu semua tentang event gitu. Jadi mau brand launching, mau press conference, roadshow, mau dealers gathering, mau sales gathering, apapun itu. Kalau kita bicaranya ketika di situ ada experience, itu adalah ranahnya RWI gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa yang namanya event, yang namanya brand activation, itu saya selalu menyebutnya adalah 3E, yaitu apapun yang berhubungan dengan experience, engagement, sama excitement. Gitu. Jadi event itu adalah satu-satunya marketing channel yang bisa meng-create experience, engagement, sama excitement. Gitu. Itu yang kita believe. Nah, balik lagi 2020. Sekarang nih, tadinya saya bilang ini adalah sebuah tahun yang spesial dengan opportunities yang besar. Jadi sebuah tahun yang untuk melakukan satu hal yang besar gitu. Makanya tadinya RWI 2020 itu sangat agresif sebetulnya. Tapi harus dicoret bahwa 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan gitu ya, dengan adanya COVID-19 gitu. Jadi luar biasa, betul-betul yang namanya rencana awal tahun, begitu datangnya COVID semua di-reset, semuanya difikirkan ulang. Apung itu pasti sangat paham ya secara industri. Tapi balik lagi, kita sebagai entrepreneur, saya nggak pernah menganggap bahwa ini adalah sebuah beban, nggak pernah menganggap ini adalah sebuah hantaman, tapi ini adalah sebuah challenge gitu. Ini adalah sebuah sebuah kesempatan, ya tantangan lah ya. Ini sebuah tantangan yang harus dihadapi, dan bahkan di setiap tantangan itu ada kesempatan gitu. Nah, ini mungkin saya lebih agak spesifik kepada industrinya saya ya. Nanti mungkin kurang lebih teman-teman bisa punya approach-nya masing-masing, karena saya mungkin bidangnya adalah di creative industry, jadi akan ngomong di creative industry. Nah, saya dan teman-teman believe bahwa kreatif dan digital industry akan menjadi Indonesia next big thing gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dengan sekarang pemerintah Pak Jokowi menaruh, dari dulu ada yang namanya Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif, sampai sekarang disatukan menjadi Kemenparkraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu betul-betul karena memang peluang Indonesia menjadi salah satu pemain besar di industri kreatif dan pariwisata di kemudian hari itu sangat besar, plus digital gitu.
Plus digital karena kita tahu kita punya banyak unicorn yang luar biasa gitu ya, ada Gojek, Tokopedia, Traveloka dan sebagainya. Tapi yang jelas kreatif dan digital industry adalah salah satu yang menjadi next big thing Indonesia. Gitu. Mungkin kalau dulu Indonesia terkenal dengan alamnya, terkenal dengan sumber daya minyak, sumber daya dan lain sebagainya gitu. Nah ini, the next big thing-nya adalah ada di industri kreatif dan digital. Gitu. Nah kebetulan saya yang ada di industri itu melihat ini sebagai peluang jangka panjang bahwa oke, ini adalah industri yang tepat dan kebetulan karena industrinya baru mau growing, industrinya yang punya future, jadi pemainnya belum banyak gitu. Bukan pemain belum banyak, pemain besarnya belum banyak gitu. Jadi semua orang punya peluang, jadi kita coba fokus ke sana gitu. Nah, ini the future of Indonesia gitu. Kita bisa lihat bahwa kayak Pak Wisnu Tama bilang distrik kreatif gitu. Sebetulnya salah satu sinyalnya adalah dengan dijadikannya Pak Wisnu Tama menjadi menteri Parekraf gitu ya. Kita lihat betul-betul bahwa yang ditaruh adalah orang-orang yang betul-betul capable, orang yang ada di industrinya, dan mudah-mudahan Mas Tama ini bisa membawa Indonesia dengan industri pariwisata dan kreatifnya jauh lebih baik gitu. Ini ada peluang industri IO makin besar. 2030 Indonesia diprediksi jadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia, salah satunya ada industri kreatif di sana. Industri kreatif punya kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri event peluang besar yang belum banyak dilirik. Nah, ini adalah opportunity gitu. Buat kita ini adalah opportunity bahwa dengan pariwisata yang luar biasa di Indonesia, dengan kalau kita lihat jumlah milenials yang banyak di Indonesia, kita lihat sekarang apalagi era digitalisasi informasi yang begitu deras masuk, dengan potensi kreativitas anak-anak Indonesia. Kita teman-teman tahu, lihat sekarang milenial kita seperti apa, kreatifnya luar biasa. Gitu. Ada isu apa, sebentar meme keluar. Ada isu apa, tiba-tiba ada TikTok baru keluar. Gitu. Kreatifnya luar biasa. Dan ini akan menjadi salah satu yang Indonesia akan punya betul-betul winning sektor untuk berkompetisi di global. Nah, kita mau menjadi bagian dari itu. Ini kok nggak mau next sih. Nah, ngomonginnya sekarang gimana cara kita buat come true gitu kan? Gimana caranya kita bisa ini benar-benar jadi kenyataan gitu? Nggak jadi cuma asal ngimpi aja gitu. Nah, sebenarnya bersama-sama kita bisa menjadi Indonesian Pride Company. Kita bisa bersama-sama membangun sebuah perusahaan, dalam hal ini mungkin saya ada di industri kreatif, menjadi perusahaan yang bisa menjadi kebanggaan Indonesia gitu. Bisa menjadi yang membawa nama besar di Indonesia. Kalau Gojek bisa, kalau Bukalapak bisa, gitu. Kenapa kita enggak? Udah membuktikan loh bahwa yang namanya global players itu enggak melulu dari luar negeri gitu ya. Indonesia itu juga potensi gitu, dan diprediksi Indonesia 2030-2040 menjadi salah satu negara yang maju, dan itu adalah buat kita para entrepreneur adalah saatnya kita jadi ambil bagian gitu. Ambil bagian dari milestone negara kita ini menjadi negara maju gitu. Jadi one day mungkin katakanlah 2030 umur saya berarti 47 gitu ya. Lagi matang-matangnya tuh 47. Umur 2040 umur saya berarti 57 gitu. 57 kalau udah bisa exit, udah financial freedom, kayaknya amin, itu kayaknya asik banget gitu ya. Pas negara kita betul-betul lagi maju-majunya, dan kita bisa memberikan legacy itu kepada anak cucu kita, anak kita gitu. Nah, coba gimana caranya? Ini mungkin balik lagi ke perspektif saya, karena biar gimana pun untuk menjadi suatu company yang besar pasti butuh sales, pasti butuh growth, pasti butuh bisnis yang baik gitu ya. Pasti di antara semua faktor itu kita bisa bilang nanti ada selain sales pasti ada finance, ada supply chain, ada ada HR, ada macam-macam lah gitu. Tapi salah satunya adalah parameter sebuah perusahaan itu secara size pasti dilihat dari sales-nya. Jadi yang utama adalah bagaimana kita bisa menciptakan sales dan growth yang berkesinambungan. Nah, kurang lebih ini yang dijalankan oleh kami. Nah, tanyanya gimana caranya gitu kan? Kita ngomongnya di tahun ini kita bilang smart business leverage gitu. Kita mau bisnis itu bisa di leverage,
bisnis tuh bisa dengan satu strategi bisnis itu langsung bisa dimultiply gitu. Ada compound effect gitu. Compound effect yang terus bergulir gitu, dengan satu perubahan atau satu kebijakan atau satu action kita bisa meleverage banyak hal gitu. Nah, ini sebenarnya RWI Secret Recipe finally reveal gitu ceritanya. Pura-puranya ya. Jadi ini adalah apa yang RWI jalankan selama 9 tahun atau khususnya adalah di 2-3 tahun belakangan. Enggak tutup. Yang pertama, 4 hal nih, teman-teman. Ini balik lagi dari perspektifnya saya yang kita jalanin. How to drive growth, how to drive sales, kita yang pertama ada yang namanya create maximum opportunities. Gitu. Jadi, kalau misalnya paling gampang adalah pertanyaannya, saya sering ditanya di berbagai forum, Mas Agung gimana caranya bisa billingnya kok achieve terus, bisa billingnya naik terus. Ini langkahnya yang pertama adalah kita menciptakan create maximum opportunities. Apa sih maximum opportunities? Mungkin kalau yang bisnisnya B2B atau ada yang bisnisnya B2C, opportunities itu mungkin kalau B2B kita bisa bilang adalah apa ya, tender katakanlah ya, tender atau pitch atau pitching gitu. Bagaimana nomor satu kita bisa memaksimalkan berapa sih kita punya pitching dalam setahun. Misalnya, let's say kita punya target tahun ini 10 miliar misalnya, penjualan 10 miliar misalnya. Untuk mencapai 10 miliar, saya harus punya berapa pitch? Saya harus punya berapa tender dalam setahun? Gitu. Itu yang kemudian dikejar, kita memikirkan bagaimana bisa pitch datang dulu. Nah, pitch datang itu artinya kan berhubungan dengan berapa banyak kita harus punya banyak klien gitu. Nah, jadi kita harus memikirkan tuh. Jadi yang kami lakukan adalah kita membuat strategi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pitch banyak-banyaknya dengan dari jumlah klien yang juga sebanyak-banyaknya gitu. Nah, yang kedua, setelah pitch itu datang, kita harus mengoptimiskan atau optimum yang namanya sales conversion. Kalau misalnya dalam setahun ada 100 pitch, tapi kalau sales conversion-nya cuma 10%, artinya kita hanya punya 10 project. Gitu. Misalnya kalau mungkin teman-teman ada yang bisnisnya bisnis online, dan misalnya jualan di e-commerce, kadang-kadang kan banyak yang tanya, nah itu traffic. Nah, itu traffic. Tapi berapa orang yang beli, itu yang namanya sales conversion. Gitu. Berapa yang jadi bisnis, berapa yang jadi project, berapa yang jadi penjualan, itu namanya sales conversion. Nah, bagaimana caranya meningkatkan atau optimum sales conversion? Jadi FYI, kalau di RWI itu sales conversion rate kita adalah 50%. Jadi mungkin dari 100 pitch, kita menang 50 project. Gitu. Dan itu kita rasa kita mau tetap optimize lagi. Kalau dibanding rata-rata industri, rata-rata teman IO semua, saya pernah ngobrol di forum dengan beberapa CEO-nya di IO juga, rata-rata sales conversion mereka kita semua adalah 40-45%. Jadi kita 50% bisa lumayan di atas industri. Dan itu yang kita mau drive lagi, naikin sampai ke 60%. Nah, gimana cara optimum sales conversion-nya? Ya kita mesti lihat gimana caranya kita menang gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Setelah traffic-nya datang atau pitching atau tendernya datang, kita bisa menangin jadi project. Yang ketiga adalah eksekusinya gitu, product delivery-nya, service yang dirasakan sama customer-nya atau produk yang dirasakan sama customer-nya, itu mesti excellent gitu. Bagaimana kita bisa memikirkan bahwa kita udah capek-capek datengin pitch, datengin traffic, datengin tender, kita udah menangin tendernya, menangin pitching-nya dengan berbagai cara. Begitu eksekusi, kita juga nggak boleh kayak dagang obat gitu kan. Kita udah ngomong ke sana kemari, eksekusinya benar atau enggak, eksekusinya rapi atau enggak, sesuai dengan ekspektasi customers atau enggak, gitu. Nah, udah eksekusi, udah selesai, mudah-mudahan misalnya katakanlah eksekusinya flawless gitu ya, eksekusinya baik. Kemudian kita juga mesti drive customer retention juga. Kita mesti bikin customer itu quote unquote beli lagi, panggil pitch lagi, kasih tender lagi, ngasih project lagi, sehingga bergulir sana kemari, atau bahkan customer itu menjadi salah satu marketing agent kita, quote unquote marketing agent. Marketing agent katakanlah bukannya referral gitu, tapi customer kita adalah orang yang memberikan rekomendasi kepada teman-teman lainnya, kepada industri lainnya. Dan ini
yang apa namanya yang sering kami alami bahwa dari tahun pertama kita punya kliennya pasti udah pindah-pindah kan, selama 9 tahun tuh 8 tahun kemana-mana udah pindah-pindah, dia tetap pakai RWI atau bahkan dia merekomendasikan temennya untuk pakai RWI juga. Jadi memang word of mouth kita memang sangat sangat bermanfaat di sini, gitu. Nah, misalnya Agung, nih kalau ini berarti tadi cerita lo barusan sekaligus menjawab pertanyaan siapa tadi ya? Siapa tadi? Lelo ya? Tadi ya. Gue nggak lihat men, layar gue soalnya tek-tek. Oh iya, benar-benar. Challenge bisnis paling utama apa, Gung? Gimana diferensiasi nih katanya Apung? Gimana caranya diferensiasi? Tadi ya, 4 tadi tuh ya. 4 tadi nih sebenarnya. Jadi dari diferensiasinya itu adalah bagian, kalau kita punya diferensiasi gini, kalau bikin bisnis pasti yang awal adalah yang pertama, ya orang ini sering banget dibahas di dunia startup. Punya bisnis harus punya demand-nya, harus punya customer-nya. Gitu. Punya customer-nya, kita mesti tahu produk yang mau dijual itu apa, yaitu kita mendengarkan pain point dari customer-nya gitu kan. Jadi kayak misalnya Gojek gitu, melihat ada customer, melihat ada pain point, akhirnya dia punya service, ada pain point-nya gitu. Nah, tapi kalau produknya udah bagus, customer-nya ada, bisnis itu nggak bisa growth kalau kita nggak perhatiin 4 langkah tadi. Gitu. Mungkin, oke, kita misalnya ya, gue punya teman, dia ada di client side misalnya. Dia bisa nih janjiin kalau gue buka perusahaan sendiri, dia akan kasih gue project gitu. Oke, itu modal karena punya customer, ada demand gitu. Terus kita juga punya capability, punya produknya. Akhirnya kita bikin, jalanlah project. Tapi kalau kita nggak perhatikan 4 langkah ini, growth itu nggak bisa terjadi gitu. Mungkin bisa terjadi. Itu generic ya, Gung ya? Apa? Generic gitu ya? Ya itu bisa dipakai ke semua sih kalau menurut gue ya. Bisa dipakai buat semuanya ya. Jadi memang betul-betul kesalahan, bukan kesalahan ya. Gue juga alami di fase-fase awal bahwa kita itu suka tidak fokus kepada langkah-langkah growth itu sendiri. Gitu. Bagaimana bisa menciptakan growth itu sendiri. Kita kurang fokus, kita banyak fokus kepada produk kita, apa yang terbaik buat customer. Kita fokus mendevelop produk kita fokus memaintain klien-klien kita. Gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana kita untuk ngedrive sales-nya. Gitu. Atau kadang-kadang nih, kita ngerasa sebagai entrepreneur, klien gue banyak, customer gue banyak. Gitu. Tapi kok bisnis gue setahun gini-gini aja ya. Gitu. Bukan gini aja, katakanlah udah sukses nih. Omsetnya let's say udah 50 miliar gitu. Wah, gede nih 50 miliar. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya potensial kita itu bisa jauh di atas itu. Gitu. Nah, itu yang makanya yang namanya langkah-langkah untuk pertumbuhan itu sangat penting. Dan gue merasa bahwa 4 langkah ini yang kemudian menjadi betul-betul key element dari setiap weekly meeting, setiap monthly meeting, setiap annual meeting, 4 langkah ini yang paling kita bahas. Bagaimana kita mendatangkan opportunity atau mendatangkan pitch, dalam hal ini bagaimana kita mendapatkan klien, terus kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan sales conversion, punya banyak klien percuma kalau pitching-nya kalah terus, kalau tendernya kalah terus, gitu kan? Jadi bagaimana kita bisa, itu banyak faktor tuh. Jadi misalnya ini ya, kayak tadi, pitching gitu, kita dalam 1 tahun kita mau punya target berapa pitch sih? Gitu. Targetnya mau berapa? Untuk kita misalnya punya target sales 100 miliar misalnya. Untuk dapetin 100 miliar itu, kita mesti punya berapa project? Mesti punya berapa event kalau di gue ya. Berarti kalau untuk dapetin sekian banyak event, misalnya rata-rata event di gue itu 1 miliar per event. Nah, berarti gue harus punya 100 event per tahun. Bagaimana caranya gue bisa punya 100 event per tahun? Berarti berapa pitch gue harus dapetin? Kalau tadi bicara rasionya 50%, berarti gue harus mendapatkan 200 pitch. Nah, mikirkan target per pitch 200 itu berarti sebulan berapa? Gitu kan. Dapetin 200 itu dari existing klien berapa? Dari klien baru berapa? Gitu. Kemudian kita define berapa yang big project, berapa yang regular project, berapa yang small project. Karena nggak mungkin kan kita ngerjain project-project gede terus, project yang yang regular juga kita mesti kerjakan. Gitu. Nah, itu mesti kita pikirkan. Caranya gimana? Yang pasti adalah melakukan sales and marketing, branding, atau bahkan direct selling gitu. Nah, sales and marketing ini yang kadang-kadang sebetulnya company suka lupa atau entrepreneur suka lupa, seringnya
dilakukannya organik tanpa terencana, dan ini yang harus difokuskan. Kemudian branding, gitu. Branding mungkin kalau teman-teman, gue adalah salah satu orang yang paling narsis terhadap RWI itu sendiri, karena to be honest, at the end adalah yang mau dikenang, gue maunya yang banyak orang kenal adalah RWI-nya, bukan agungnya gitu. Jadi betul-betul RWI yang bahkan sampai sekarang yang salah satu yang menjadi pembeda RWI dengan IO sejenis adalah, dulu yang saya pelajari banyak orang adalah tahu siapa ownernya gitu, tahu siapa ownernya, yang terkenal ownernya bukan company-nya. Nah, saya maunya yang terkenal adalah company-nya bukan ownernya gitu. Jadi itu yang saya bangun brandingnya. Oke, Gung, ini ada pertanyaan bagus nih, Gung, dari Bu Guru Santi nih. Ini beliau nih guru BK nih. Jadi anak-anak SMA sebenarnya banyak yang berminat menekuni IO, ya kan? Kita dulu panitia pensi seangkatan kan ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nah, sebenarnya background pendidikan apa yang paling relevan untuk bidang IO, Gung? Kuliahnya jurusan apa yang cocok atau skill apa yang harus disiapin? Oke, nah ini kebetulan kalau kita lihat di, correct me if I'm wrong ya, karena saya juga nggak terlalu kurang terupdate terakhir masalah background pendidikan. Nggak banyak memang kampus yang punya jurusan event, jurusan MICE gitu. Mudah-mudahan sekarang, mudah-mudahan nanti ke depannya akan banyak. Tapi yang sifatnya non formal itu banyak sekali pelatihan-pelatihan tentang event, bahkan ada beberapa yang bekerja sama juga dengan universitas di negara lain, salah satunya di Australia. Background pendidikannya yang paling penting, salah satu yang punya MICE kalau nggak salah BINUS gitu. BINUS tuh punya perhotelan dan MICE. Cuma yang saya lihat kemarin, saya pernah sempat ngisi juga di di acara orang tua dan mahasiswa gitu ya. Jadi gua ngomong depan mahasiswa gitu ya. Saya depan orang tua, gua ngomong, Bapak Ibu, kalau sekarang anaknya kuliah di MICE gitu, jangan khawatir. MICE itu Meeting Incentive Convention Exhibition. Oh, okay. Gitu. Jadi event lah gitu ya. Kalau Bapak Ibu kemarin di waktu itu kemarin tuh ini jurusannya perhotelan dan MICE. Jumlah mahasiswa perhotelan kan MICE itu dikit banget. Gitu. Saya bisa bilang, gue bilang bahwa ibu yang anaknya kuliah di MICE, jangan khawatir, ini potensial banget. Karena ke depan industri ini akan sangat jauh berkembang, akan benar-benar jadi meledak, dan manpower yang punya educational background itu sedikit sekali. Jadi kompetitifnya enak banget kalau anak bapak ibu betul-betul punya dasar pendidikannya gitu. Nah, saya lihat sekarang beberapa sudah mulai ada MICE gitu ya, ada event, ada broadcasting mulai terbuka. Kalau background pendidikannya tadi, kalau misalnya nggak ada, yang paling relevan adalah sebetulnya marketing pemasaran, marketing management. Gitu. Karena di marketing management tuh belajar sedikit tentang advertising, atau bisa masuk di advertising atau PR. Salah satunya London School. Jadi adik gue juga di London School, lulus S2 udah. Adanya Agung YouTuber ya? YouTuber. Jadi silakan follow Iksora dan Meira. Suami istri itu ya? Suami istri YouTuber. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Satrio. Dari sudut pandang lo, pemanfaatan teknologi seperti apa yang diperlukan untuk ngebus pariwisata di Indonesia nih? Soalnya dia pakar IT nih. Kalau model Gojek kan ngebus transportasi. Kalau pariwisata gimana, Gung? Teknologi apa? Gitu. Nah, ini yang menarik nih, Ted. Teknologi sekarang itu kita bisa bilang mau ngapain aja bisa gitu. Ya. Jadi gini, memang kayak di event kan juga ada event teknologi, ada teknologi event. Jadi dari mulai VR, AR gitu ya. Terus kemudian ada chatbot, terus ada macam-macam lah gitu. Ada video mapping dan sebagainya. Sering kita bahas pertanyaan yang sama ke vendor biasanya, atau klien nanya ke kita, teknologi apa sih sekarang yang lagi tren buat industri event gitu ya? Teknologinya sama aja, Bos. Dari 3-4 tahun yang lalu teknologinya sama aja. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu menjadi sebuah idea yang menarik, itu yang mahal. Desain ya. Desainnya.
konsepnya, bagaimana kita bisa crafting dari teknologi VR dengan teknologi misalnya video synchronize, teknologi show-nya itu sendiri, teknologi apa misalnya video 360 gitu, kemudian di-connect ke sosial media. Iya, gimana Raisa bisa itu ya, Gung ya? Raisa bisa manggung di rumah ya, nggak pakai lag ya? Nah, itu. Nah, bagaimana suara Raisa bisa manggung, bisa seakan-akan depan kita. Teknologinya sama aja. Teknologi udah pasti yang pertama adalah kalau sekarang teknologi apapun yang ada di-combine dengan internet. Udah, that's it. Itu aja. Tapi bagaimana kita menuangkannya kepada sebuah ide, itu yang mahal. Itu yang mahal. Itu yang kemudian ini sekaligus menjawab yang tadi ya, Gung ya. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Ini karena PSBB, Gung, event lo kan berhenti. Gimana dong? Gitu. Nih, Indra tapi udah left dia. Gak apa-apa lah, jawab aja. Oke. Memang kalau tadi dibilang bahwa tahun 2020 tahun yang paling challenging, luar biasa. Jadi gue mungkin sedikit, ini sempat dibahas juga waktu awal-awal kita bareng-bareng, ada Afung, ada Baby, ada Afung, ada siapalah rame-rame kita ngomong gitu di Zoom juga. Ini apa namanya PSBB, COVID, kita mesti ngapain ya gitu. Nah, di RWI, karena tadi saya bilang, saya believe apa yang namanya event adalah ngomongin soal experience, excitement, sama engagement. Jadi channelnya sebenarnya nggak mesti di mall doang, channelnya nggak mesti di ballroom doang, channelnya nggak mesti di apa namanya di hotel doang gitu. Kita bawa ke online. Jadi yang kami lakukan teman-teman kemarin adalah saya percaya bahwa namanya event itu hybrid, bisa online, bisa offline. Gitu. Jadi kalau sekarang nggak bisa offline, kita lakukan online. Nah akhirnya kita pikir, yuk kita bikin namanya virtual event atau event online gitu. Kan udah ada kata misalnya dari awal ya dari tim discussion gitu. Udah ada nih online ada Instagram, ada segala macam. Mereka tuh sosial media gitu. Tapi balik lagi mereka orang-orang digital agency itu bukan ahlinya untuk creating yang namanya experience, excitement sama engagement. Saya yakin bahwa orang-orang event lah yang punya kemampuan untuk melakukan excitement, experience, engagement. Nah, kita coba shifting ke event online. Caranya pertama kali kita telepon tuh klien-klien biasa, dengerin pain point kan. Gitu. Niatnya cuma ngobrol sama klien, Pak, Bu, apa kabar? Gimana nih brand menghadapinya? Kita diskusi yuk gitu. Dengerin pain point mereka, akhirnya kita bilang bahwa kita lagi develop event online. Dan alhamdulillah beberapa klien yang percaya hingga sekarang dari mulai April sampai sekarang Juni kita tetap bisa create sales, kita udah produce lebih dari 15 event online gitu selama 2 bulan gitu. Selama dari April Mei, kalau Juni kan baru masuk ya. April Mei itu ada sekitar 15, berarti sebulan kurang lebih ada 7 event online gitu. Nah, alhamdulillah OPEX-nya bisa ketutup tuh. Tadinya gue pikir anjir nggak bisa ada event, gimana caranya buat bayar OPEX gitu. Nah, di situ juga saya bilang mentality entrepreneur diuji. Sebetulnya balik lagi sebagai entrepreneur, lu tuh mau apa sih? Sebagai entrepreneur, lu tuh mau apa? Lu mau build company, lu mau cari duit, cari untung sendiri, atau emang mau build company-nya gitu. Nah, kalau entrepreneur yang mau build company, pasti dia akan mempertahankan company itu semati-matian gitu. Gung, ini menarik ya. Jawaban lo barusan ini sekaligus kayaknya jawab Apung nih ya. Kak Agung, tren terkini apa paling relevan untuk RWI dan gimana memanfaatkan ya? Sekarang karena PSBB, orang banyak menonton, katanya pengguna Instagram juga naik 30% gitu kan. Dan itu yang dimanfaatkan so far ya Gung ya. Jadi Instagram dan lain sebagainya. Cuman dengan keahliannya, expertise-nya meng-create, engagement, 3 tadi? Experience, engagement, sama excitement. Itu diracik lah gitu ya. Jadi ini sekaligus jawabnya. Thank you nih. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Langsung juga boleh loh. Tapi kita emang udah jam 29.17. Target kita sejam, tapi kayaknya udah lebih. Tapi Manggi, nih Dewi nih, ada yang udah nanya tarifnya belum? Waduh, ini sih langsung meeting aja ya, Gung ya. Tarif apa nih?
ya itu fee-nya pakai RWI gitu. Oh, kalau kita sih prinsipnya kita gampangan kok, tapi kita nggak mau dapat. Itu omongan saya sama gitu, gampang lah ya kan, ngobrol dulu lah. Tapi gue nggak dapat poin murahan. menarik nih, Bung. Ini teman-teman kalau mau komen, monggo ya nyalain mic-nya aja. Gue dapat sementara gue coba wrap up sedikit insight gue. Pertama, coba Bang Agung boleh nggak ke slide yang tadi 4 tadi tuh, secret recipe tuh. Gue dapat insight banget nih ya. Jadi bisnis itu, ini kalau ngomong bisnis ya gue bukan entrepreneur ya, tapi dimanapun kita berada kan kita part of the business ya, even kita karyawan gitu. Jadi kerjaan kita cuma 4 ini sebenarnya. Yang pertama, gimana kita dapetin opportunity, gimana opportunity itu dikonversi ya. Setelah jadi klien kemudian dipertahankan, dijaga, kualitasnya jadi bagus, habis itu dikerjain yang bagus. Muter aja di situ gitu kan, mau bisnis apapun juga sama gitu. Nah, tapi pintu pertamanya kan di create maximum opportunity. Nah, itu yang menarik adalah tadi kalimatnya Agung. Ketemu sama klien, ketemu sama customer, nanya pain-nya apa gitu. Jadi di zaman sekarang itu katanya kita mesti sering-sering ketemu sama pelanggan kita, nanyain kesulitan dia apa, itu aja sih. Kalau orang didengerin, at least kita dapetin satu opportunity dengan expertise kita, jadi deh sesuatu kan. Jadi ini dan itu kayaknya kepakai di semua bidang ya kayaknya Gung ya, di bisnis, even karena kemarin teman-teman gue sharing sedikit ya, di teman-teman di Blibli ya, di Blibli itu ada produk tertentu yang penjualannya turun, ya travel jelas turun ya kan. Jadi orang-orang yang pegang travel itu lagi nganggur tuh, nggak banyak kerjaan. Tapi sementara yang groceries, yang jualan barang sehari-hari naik, dan ada yang nggak disangka-sangka juga naik tuh, kayak jualan yoga mat gitu ya. Karena orang lagi di rumah, lagi olahraga, kemudian jualan mainan anak sama game tuh lagi naik karena nggak ke mall gitu kan. Nah, jualan sofa nih kayak gini biar nggak pinggang nggak pegel gitu. Udah umur ya, Ted? Nah, maka orang-orang yang nganggur itu, yang di travel itu kan kemudian mikir kan, gue bisa bantu apa nih? Akhirnya mereka jadi tetap punya pekerjaan. Kalau mereka nggak nanya itu kan mungkin kalau ada PHK mereka paling duluan gitu kan, dilepas kan gitu. Jadi ini thank you banget nih Gung. Teman-teman ada yang mau komen, monggo loh. Si Baby langsung merasa salah jurusan katanya ya. Kuliah lagi aja, Beb. Jangan ini nih, mana lagi nih ya. Pak Alba ini, saya butuh masukan terkait kondisi PJJ saat dunia pendidikan sangat butuh masukan mencari salah satu solusi pendidikan di masa pandemi. Wah, Pak, nanti kita bahas sama Bu Santi gimana, Pak? Ini topik khusus ya, bagus juga nih, Pak. Online, Pak, online. Online, Pak, bagus ya. Oke, baik. Oh ya, Baby yang tadi kopi ini. Pertanyaan kedua, bisa nggak bantu mengkonversi penjelasan tadi ke dalam dimensi 2 pendidikan? Oke. Agung mau jawab? Maksudnya dunia pendidikan gimana nih? Ini loh, Pak Abel kan nanya nih. Jadi kondisi PJJ sekarang, dunia pendidikan sangat butuh masukan mencari solusi di masa pandemi. Oke, melihatnya dari dunia pendidikan apakah dari bukan bisnis ya pendidikan, tapi maksudnya dari apa namanya mendatangkan siswa gitu, dapetin siswa atau kalau siswa kan kalau negeri nggak terlalu ya, Geng. Mungkin gini. Kalau gue coba reka-reka nih, Bang Agus silahkan cerita ya. Biasa nanganin event lapangan gitu ya, ketemu artis langsung segala macam. Tadi kan di videonya keren banget ya. Sekarang harus digital itu gue rasa harus ada perubahan habit dan expertise tuh. Nah, gimana lo gerakin orang supaya ke sana? Ini mungkin agak relevan dengan guru-guru yang harus ngajar lewat Zoom, lewat Google Hangout, ya kan? Lewat Google Classroom. Kan lo ngubah habitnya nggak gampang tuh kan? Lo gimana, Gung? Menggerakkan orang itu? Sebetulnya shifting dari offline ke online itu memang challenging gitu. Tapi bagusnya adalah benefitnya adalah sebenarnya dunia digital, dunia online itu dunia yang tidak terelakkan gitu. Jadi kadang-kadang kita suka quote unquote suka males update kan sama teknologi gitu ya. Karena kita ini nggak kepake lah sama kerjaan gue gitu. Udahlah biarin yang muda-muda yang ngerti, kan gue juga nggak terlalu kepake gitu. Cuma yang namanya teknologi, yang namanya digital, menurut gue sekarang kita mesti really update. Kebayang nggak dulu zaman kita masih sekolah, orang tua kita quote unquote kan suka kuno ya. Papa ini nggak ngerti, bapak ini nggak ngerti, ketinggalan zaman. Kita jangan sampai kayak gitu, bro. Kita jangan sampai anak-anak kita bilang papa ketinggalan zaman, papa nggak ngerti digital, papa nggak ngerti TikTok,
papa nggak ngerti, apalagi soal challenge gitu, jangan sampai gitu. Nah, digital adalah betul-betul the next big thing gitu. The next big thing yang harus betul-betul kita update. Nah, kalau nggak ada COVID ini sebenarnya blessing, ini berkah COVID. Mau nggak mau kita dipaksa kenal yang namanya digital. Mau nggak mau kita dipaksa kenal yang namanya Zoom gitu. Mau nggak mau kita by the way udah nge-Zoom sebelum ada COVID ya, Teteh. Iya. Kita dipaksa dengan apa namanya bikin webinar, kita dipaksa bikin talk show online gitu. Kalau nggak ada COVID, kita nggak akan belajar ini. Nah, sekarang betul-betul dipaksa, apakah katakanlah mau di dunia apapun, mau di dunia bisnis makanan, kuliner, mau di dunia pendidikan, online itu harus betul-betul bisa dioptimize, gitu. Nah, online itu yang pertama, alhamdulillahnya sebetulnya semua perangkat sekarang tersedia. Di kita ya, semua perangkat sedia. Device, laptop semua ada. Teddy hari ini pakai Lightroom, ada juga gitu. Apa namanya, internet sekarang ada dan negara kita tetap membangun internet. Terus kemudian sebetulnya behavior yang harus dibiasakan adalah bagaimana digital ini hanya sebagai shifting atau switching media aja. Yes. Tapi behaviornya harus sama nih. Yes. Ibaratnya hari ini saya bicara, hari ini kita gaya-gayaan, walaupun gaya-gayaan ngomongnya talk show atau whatever, sharing online, tapi kan saya mesti ketemu teman-teman gitu. Saya mesti ketemu nanti apakah ada guru yang datang, benar ada Pak Alba gitu ya. Kan saya mesti jaga behave, mesti benar-benar apa yang bisa saya kontrol gitu, maksudnya ya apa, muka jangan lecek, baju ya paling nggak ada kerahnya dikit, atau lighting mesti proper gitu. Ya apa-apa ya. Nah, maksudnya dan saya juga membiasakan kepada tim teman-teman di kantor gitu, kalau kita meeting sama klien, kita nge-Zoom atau pakai apapun itu, Microsoft Teams atau mau pakai yang lain gitu, usahakan atau kita ada mandatory kamera on. Jadi kamera on supaya selalu betul-betul kita berinteraksi nih. Betul-betul kita berinteraksi kepada audiens kita. Kita berinteraksi kepada dengan siapa kita bicara. Kalau hari ini saya ketemu Bapak Alba, berarti saya mesti rapi bener nih, ngomongnya juga mesti dijaga gitu ibaratnya. Kurang lebih itu sih. Jadi betul-betul apakah di dunia pendidikan, di kuliner. Memahami klien ya, Gung ya? Memahami klien. Saya dulu mantan bos pernah ngomong, klien kita adalah siapapun. Klien nggak cuma customer. Ini menarik, Gung. Mungkin gue coba sharing sedikit ya terkait pertanyaannya Pak Alba. Gue konekin sama teorinya Agung tadi soal memahami klien. Gue mencoba menyelami sih, karena situasinya Pak Alba diceritain sama beberapa guru lain. Jadi tadi Adrian juga bagus tuh sharing di sekolahnya, kombinasi sama Google Classroom segala macam ya. Sekolahnya anak Adrian sama anak gue soalnya. Nah, tapi ada kondisi sekolah yang nggak mungkin kan gitu, karena orang tuanya nggak punya perangkatnya, Gung. Dia perangkatnya nggak punya, internetnya nggak punya. Temen gue dosen di Undip ya, dia mau bikin Zoom begini nggak bisa, mahasiswanya nggak semuanya mampu beli kuota gitu kan. Nah, tapi ada, ini nggak tahu ya Pak cocok apa enggak, tapi ada cerita dari, waktu itu kita buat sharing sama satu guru pemilik sekolah Bening namanya di Bogor. Dia tahu persis bahwa sekolah itu bukan sekolah mahal, jadi nggak mungkin pakai Zoom segala macam ya. Maka yang beliau lakukan adalah langsung ngubah rencana pembelajarannya dengan membayangkan kondisi di rumah. Jadi matematika lo nggak mungkin terangin pakai Zoom begini gitu loh. Karena kuotanya nggak ada. Tapi apa aktivitas di rumah yang bisa buat belajar himpunan misalnya. Nah, tadi teorinya Agung jadi kena, Pak. Jadi kita bayangin di rumah tuh ada apa, sebagai guru. Nah, kemudian apa yang bisa dimanfaatkan di situ. Ya kan, kalau SMA mungkin ngomongin sejarah ya. Kita nerangin sejarah dulu. Kita punya guru sejarah yang sangat unik dulu ya. Mungkin akan boring ya. Ini yang perlu diperhatikan. Sampai ada 24 turus waktu itu gue hitung kan. Alda masih ada nggak tuh Alda? Nah, tapi mungkin kita lebih mendingan misalnya sedikit men-switch, apalagi ada Merdeka Belajar kan. Di rumah itu, pakai teorinya Agung, bayangin di rumah siswa tuh ada apa ya? Ada buku ensiklopedika, ya, ada buku apa gitu ya. Atau dekat rumah ada perpus barangkali. Belajar sejarah dari situ misalnya, atau nggak tahu lah ya. Jadi mungkin teorinya Agung bisa dipakai begitu ya, mudah-mudahan Pak Alba membantu. Jadi karena gini,
pun ada teknologinya kayak yang gue rasain ya, gue trainer, teknologinya udah ada, tapi pakai teknologi itu buat ngajar itu beda loh. Kita mesti latihan. Latihan pertama adalah yang paling challenging buat gue, kayak ngomong sama tembok. Exactly. Karena orang nggak mesti respon kan, apalagi itu disuruh mute gitu kan. Latihan ngomong kayak tembok gitu kan. Ya itu kan mesti latihan. Jadi even ada teknologinya, even ada Google Classroom, guru mesti membayangkan orang tua di rumah ngapain, gue bisa apain ya. Saya bisa kasih instruksi apa kepada anak di rumah untuk, nah kemarin ada satu SMA tuh menarik ya. Di SMA-nya biasa ada program Jumat bersih sekolah bareng-bareng. Ya udah tinggal dikonversi ke rumah kan. Rumah bersih tiap Jumat gitu ya. Jadi coba fotoin kegiatan kalian bersih-bersih rumah sama orang tua bisa gitu. Ya itu pakai teorinya Agung kita jadi bisa mengaplikasikan ke situ. Jadi memang bayangin lah jadi pelanggan kita itu agak menantang. Oke Gung, ini kita udah jam 9:30. Lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja, oke, ya udah. Sorry, tadi mungkin kalau yang menyambung tadi masalah kuota dan sebagainya, mungkin kalau berarti yang mau live nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ngurus anak segala macam, yang mau lanjut, monggo lanjut. Silakan kita dengerin Agung sampai selesai. Siap. Mungkin nambahin tadi Ted ya. Salah nih. Soal tadi ya masalah kuota. Ini gue mungkin punya perspektif lain. Ini sangat terkenal kalau di anak-anak RWI. Agung tuh punya quote. Quote-nya Agung tuh kalau kata Agung, if there is will, there is a way. Gitu. Kalau ada keinginan, di situ ada pasti ada jalannya. Misalnya dia nggak punya kuota. Kuota sekarang murah bos. Kuota murah. Banyak provider yang kasih kuota tuh harga murah sekali. Bahkan tidak lebih mahal daripada ongkos dia dalam sebulan pergi ke sekolah. Gitu. Jadi selama dia punya handphone, kalau menurut gua kalau Jabodetabek masih relevan ya. Mungkin kalau daerah terpencil di luar mungkin nggak relevan. Tapi di Jabodetabek harusnya selama dia ada handphone harusnya bisa ngikutin gitu. Kuota nggak jadi masalah. Harusnya ya gitu. Jadi ya makanya salah satu contoh yang gue tanamin ke tim di kantor juga, jangan pernah menyerah sama keadaan. If there is will, there is a way. Tinggal masalahnya will lo berapa gede, gitu kan? Gitu. Kurang lebih gitu, Ted. Sip, mantap. Thank you banget ya. Nih, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Pak Alba komen nih, aku harus tanggung jawab bikin adik-adiknya dapat ilmunya. Oh, siapin Pak, anaknya disiapin. Nanti Agung sharing kayak gini lagi Pak. Tinggal kasih linknya tuh ke anak-anak, nanti ditaruh jamnya. Udah dengerin lah, yang mau bisnis IO, yang mau bikin pensi, yang sekarang ganti pensi digital, Agung sharing cara bikinnya gimana. Ya kan? Siap. By the way, gue juga jalanin mentorship, jadi gue ada beberapa teman-teman yang entrepreneur yang baru fase awal gitu, gue bimbing mereka untuk start jalanin entrepreneur gitu, nggak bayar kok, for free. Oke, mantap. Ini Mas Sindu, berarti dalam buat konten pendidikannya juga perlu usahakan dengan layar HP yang kecil. Bener banget ya kayaknya ya, Mas Sindu ya. Jadi device-nya si klien kita ini segede apa gitu kan perlu kita. Danti izin live ya, nggak apa-apa Bu Danti. Oke, ada lagi yang mau komen nyalain mic-nya nggak apa-apa loh. Langsung aja lah. Ini mumpung. Di sini berapa orang ada yang entrepreneur nggak ya? Iya, ada yang pengusaha. Siapa lagi? Hadir, Gong. Nah, Arda. Oke, komen, Dak. Silakan, Dak. Komen, nanya, silakan, Dak. Sharing-sharing. Melisa, saya warisan luar biasa. Gila lo, Mel. Tajir banget warisan. Ya, ini pengusaha ini ya, pengusaha kecil. Wih, usaha kecil miliaran UKM. Iya, Gong. Banyak dapat insight ya. Jadi berat menurut saya pribadi, empat resepnya itu aja udah berat banget tuh, terutama yang namanya retention sih ya. Jadi sama yang nomor 1 ya, 1 dan 4 ya. Nah yang nomor 1 ini yang ya memang mungkin keahliannya dari industrinya Agung ya. Jadi kayak apa ya, kita sendiri kan tahu kalau nyari Sorry. Diferensiasi atau mungkin kita angkat value yang berbeda atau lebih ke niche-nya kita
persempit kayak gitu. Kira-kira menurut Agung gimana? Sorry, boleh diulang nggak? Tadi internet gue agak nge-lag sebentar. Ini unstable nih. Ke warung dulu katanya email. Waduh, ke warung. Ya ampun, gue pakai 2 provider loh ini. Gue stop share. Ya ini Gung, aku mau nanya. Sorry agak bertele-tele deh tadi. Jadi yang optimasi penjualan tadi loh. Ya. Kan masalah mulai dari nyari pitching dan lain-lain ya. Nah, kalau industrinya tuh udah mulai saturate tuh ya. Itu kan bikin diferensiasi. Itunya juga agak berat ya. Jadi kayak apakah kita harus niche gitu loh. Jadi misalnya Agung khusus untuk startup gitu. Atau kita sapu jagat gitu atau gimana? Ada ini nggak tips nggak? Thank you. Oke, thank you. CP, ini luar biasa. Kalau tadi bicaranya diferensiasi ya, diferensiasi memang kita mesti ngebangun yang namanya brand image kan, brand image perusahaan kita sendiri gitu. Perusahaan kita mau dikenalnya sama customer atau sama klien itu seperti apa gitu. Kalau emang kadang-kadang ketemu di industri yang pembedanya sedikit banget gitu ya, betul-betul kadang-kadang jadinya pricing war malah gitu. Nyarinya kalau di klien-klien pokoknya yang termurah itu yang menang gitu kan. Padahal kan dari dulu kita juga tahu ada harga ada rupa gitu ya. Nah, cuma memang diferensiasi atau brand image yang kita mesti ciptakan build dari awal, kita itu mau dikenal sebagai company yang seperti apa. Jadi misalnya kalau di RWI kebetulan itu sangat dikenal selalu ada sesuatu yang baru dari RWI gitu. RWI pasti selalu beda dari yang lain. Ada pembedanya. Jadi kreatifnya lebih apa namanya lebih kita tekankan gitu. Nah, bagaimana cara misalnya kita menampilkan sisi image itu yang mau kita tampilkan gitu. Misalnya dari hal paling kecil gitu. Misalnya RWI kayak kemarin kita bikin video ulang tahun, kita mau bikin video ulang tahun biasa-biasa aja, harus dengan cara yang lebih kreatif kayak gitu. Nah, diferensiasi ini yang selalu mesti kita tampilin terus nih bahwa kita beda sama kompetitor yang lain gitu. Kalau lo kerja sama gue, pasti apa namanya resultnya atau ada ciri khas khusus gitu yang didapat sama customer gitu. Nah, kemudian ciri khas khusus itu yang mesti kita komunikasikan di branding dan sales marketing kita. Mesti konsisten tuh. Kalau misalnya ada tuh arsitek ya, gitu. Yes. Apalagi kayak yang tadi sifatnya seni gitu, sifatnya seni atau kreatif gitu ya. Kadang-kadang selera jadi penentu, selera klien jadi penentu gitu. Nah, cuma kadang-kadang kita juga punya ciri khas kan. Ciri khas kita itu apa? Nah, ciri khas itu yang harus diimplementasikan selalu saat kita misalnya bikin kredensial, bikin company profile, saat kita ketemu sama klien, di setiap pitching kita, di setiap eksekusi kita, mesti ada ciri khasnya yang jadi pembeda dari kompetitor yang lain. Sehingga bisa kelihatan kenapa kita harganya lebih mahal. Gitu. Nah, terus terang RWI itu sangat dikenal kita tuh mahal. Mahal. Dan gue mahal sangat banget, bangga. Bukan mahal lagi, mahal banget. Mahal banget. Dan gue sangat bangga RWI itu mahal. Gitu. Tapi gue mau kasih testimonial ya, Dak ya. Gue belum kenal timnya Arda ya. Jadi tapi gue kenal sama tim Agung, jadi alhamdulillah gue pernah ketemu sama teman-teman Agung ya. Yang menarik ya, gue mau kasih testimoni adalah ini kan industri orang ya, industri yang sangat bergantung kepada keahlian orang, desainer tadi itu ya. Dan Agung termasuk orang yang gue amati sangat serius. Gue tahu lah, jadi gue tahu organisasi. Jadi kalau kita tahu orang itu serius apa enggak soal orang ya. Nah, Agung tuh serius banget soal orang ya. Gimana dia nge-treat orang, gimana dia mengembangkan orang sehingga kerasa bahwa orang-orang tuh respect sama dia gitu. Nah, kebetulan Nana pernah berinteraksi aja. Jadi apa namanya? Istilahnya barangnya itu kan orangnya itu kan. Produknya kan orangnya itu ya, keahliannya itu. Jadi apa namanya? Karena kapasitasnya itu kerasa dibangun sehingga mungkin value-nya jadi kerasa tinggi dan persaingan tuh agak relatif mungkin lebih kerasa bisa dimenangkan gitu. Tapi nggak tahu ya, kita
mungkin insight-nya ada agak beda. Ya mudah-mudahan ada insight yang bisa didapat. Thank you. Ini Baby nih ya, Beb. Jangan nekan harga terus dong, Beb, sebagai procurement, Beb. Oh iya, ups. Iya nih, Beb. Jangan gitu lah, Beb. Kasian. Oke, ada lagi kah teman-teman yang mau tanya, sharing? Monggo. Tuh, Adrian tuh, experience, excitement, engagement. Dan ngomong-ngomong, gue juga kasih komplimen nih buat quote lo yang ini ya. Ini bukan cuma buat marketing sih. Ya, kalau buat leadership, ya bidang gue juga sama ya. Jadi, gimana kita kasih experience orang kerja, gimana kita bangun excitement di momen kayak sekarang, itu kayaknya juga penting. Jadi, buat bidang apapun, even di family juga sama kayaknya. Ya. Oh, kata Marno yang penting murah. Aduh, Aduh, jangan. Beda loh naik gitu Mercy dong. sama naik Avanza. Susah, no. Nanti BMW-nya aku nggak bisa dibayar bensinnya. Jangan. Ini ada Tiza, ada Eriko nggak komen-komen nih. Di bio tadi udah ya. Yasir tadi angkat tangan loh. Dewi, tadi ntar bikin resumenya ya, buset. Jadi bikin bukunya nanti. Waduh. Nanti lah gue pikir-pikir, gue bikin artikelnya. Nah, ada lagi kah? Pak, oh nih Yasir nih. Contoh signature tuh kayak gimana? Contoh dari sign RWI. Signature-nya RWI, contohnya, contoh signature kayak gimana? Signature ya jadi ciri khas ya maksudnya. Keunikan ya, uniqueness ya. Kalau kita pasti biasanya gini, ciri khasnya RWI itu selalu mencoba melihat dari angle yang berbeda gitu. Jadi dengan angle yang berbeda, terus kemudian kita keep up sama tren, terus kemudian kita dari mulai event itu kita selalu mencoba event itu bisa dirasakan bahkan pada saat presentasi. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin ngelihat presentasinya RWI, nggak pernah yang namanya PPT-nya itu tidak well decorated. Gitu. Kita selalu mau sisi kreatifnya, sisi performance-nya, sisi tampilannya itu bisa dirasakan bahkan pada saat presentasi itu sendiri di awal gitu. Jadi kita mau impress klien at the first time. Jadi ngelihat tampilannya aja udah lucu nih, udah kelihatan nih gitu kan. Jadi mungkin kalau tadi ngelihat yang deck yang gue bikin kurang lebih itu adalah minimum standar ya, minimum standar dari sebuah deck. Gitu. Jadi maunya dan bahkan selalu kita menampilkan video, bahkan kita lagi kembangin sekarang namanya virtual presentation ya, virtual 3D presentation, jadi supaya gimana caranya saat kita presentasi itu klien udah bisa langsung ngerasain tahu nanti di event gua akan seperti apa gitu. Videonya, prosesi launchingnya dan sebagainya kita lagi kembangkan supaya itu jadi signature bahwa RWI itu selalu kreatif, RWI itu selalu punya ciri khas gitu, RWI itu selalu beda sama yang lain gitu. Oke. Sip. Itu ya teman-teman ya. Lagi-lagi sih menurut gue tuh balik ke teori yang tadi awal ya. Lo merasakan jadi klien, kemudian mereka harus merasain apa gitu. Bahkan ketika pertama kali presentasi. Dewi nanya nih, di Indonesia yang bikin event live kamera 360. Ada nggak? RWI bisa. Wah, tuh deh panggil udah. Baby, bener yang aku bilang, gue nggak selalu harga murah. Saat lo punya vendor bisa create 3 itu, setidaknya vendor akan diterima pemakai. Wih, thank you banget, Beb. Oke. Vendor akan dapat tanggal vendor, oke. Tuh, procurement yang bijak kayak Baby tuh. Iyalah. Pak Arnas. Oh, Arnas Pak dokter nih ya. Dokter ini. Gue pernah ketemu dia di RCM nih. Gue gimana caranya lo ngembangin SDM? Gue nih kayaknya calon-calon kepala bedah nih kayaknya si Arnas nih. Gimana gue? Thank you Arnas. Tadi, gila dia masih bertugas tapi meluangkan waktu dengerin kita loh, Ted. Iya. Ini jawabnya mesti bener banget juga. Iya, kan main. Silakan gue. Gimana caranya ngembangin SDM? Kontak Teddy. Karena gue pun melakukan hal yang sama. Jadi memang kalau kita ngerasa ya, apalagi di industri service ya, kita di industri service yang kita dagang itu adalah jasa. Kita tuh nggak dagangin barang gitu. Jadi memang tim, member, employee, apapun itu kita sebutnya, itu adalah aset terbesar dari RWI.
gitu. Itulah kita punya concern yang sangat tinggi kepada pengembangan dari tim yang ada. Working atmosphere, culture, memang kita menyadari banyak miss masalah standarisasi KPI, job desk segala macam, karena di awal-awal perkembangan bisnis tuh kita banyak fokus di penjualan. Tapi Adian ketika organisasi yang dari mulai kita start dengan 7 orang, terus kemudian jadi 15 orang, 20 orang, sampai sekarang 75 orang, udah pasti yang namanya SDM sangat kita perhatikan. Gitu. Nah, mungkin ciri kalau saya mungkin karena pernah merasakan juga jadi starting dari bawah gitu ya, jadi sebenarnya belum tahu bagaimana tim itu mesti di-treated gitu. Bagaimana tim itu bisa di-optimize, bisa di-explore. Dan kalau kata Teddy, saya banyak belajar Teddy, atau kita tahu ya as a leaders, real leaders is the one who creating new leaders gitu. Jadi kalau saya sebagai leaders di kantor, kalau saya nggak bisa bikin leaders baru, berarti saya gagal gitu. Bayangin kalau nanti misalnya saya nggak bisa bikin leaders baru, kapan gue pensiun jadi CEO? Kan gitu kan. Kapan anak-anak tim di bawah bisa naik kalau capability atau maturity mereka tuh nggak naik-naik. Nah, terus kemudian kadang-kadang bisa optimize tim itu sebenarnya nggak melulu soal duit ya. Ya, maksudnya kan orang kadang-kadang kita tahu ya, orang tuh kalau kata Teddy why-nya beda-beda. Gitu. Reason mereka bekerja itu why-nya atau kenapanya atau faktor utama pendukungnya itu beda-beda. Ada yang nyari karir, ada yang nyari uang, ada yang nyari kenyamanan kerja, ada yang nyari ibadah, segala macam. Nah, itu yang kita gali sehingga kita tahu, sehingga kita bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai sama why-nya tim kita. Gitu sih. Bener gak sih tadi gue ngomong? Iya, ya kan lu udah terbukti sukses, jadi ya pasti bener lah. Gue Ini Raffi nih. Oh, baby, harap matiin kamera lo, please, takut gue. Oke, Ros, kamera lo matiin. Agung, kata Raffi, di masa sulit ini, selain efisiensi, apakah downsizing diperlukan? Waduh, ini Aser pamit. Oke, nggak apa-apa, Aser. Thank you, Aser. Oke, efisiensi gimana, Gung? Selain itu. Di unmute kali, mungkin dia mau nanya langsung kali itu. Siapa? Raffi ya, Vi? Raffi. Unmute, Vi. Tuh. Hah? Udah nggak usah, itu aja pertanyaannya. Ada ini nggak sih, Gung? Kayak dikurangin apa gitu? Oke. Karena COVID ya? Karena COVID. Oke. Gini, kalau gue prinsipnya adalah di fase-fase awal kita pandemi, kita bikin langsung namanya mitigation plans kan. Kita bikin mitigasi, kita cek cash flow. Kita cek cash flow, asumsi bahwa sama sekali tidak ada penjualan, perusahaan bisa bertahan berapa lama. Misalnya perusahaan bisa bertahan ternyata cuma 3 bulan. Tapi ternyata kita lihat pandemi kurang lebih mungkin nggak 3 bulan, bisa-bisa 6 bulan gitu misalnya ya. Berarti perusahaan bisa kolaps gitu. Opsinya cuma 2. Profit ya maksudnya dana, cash flow, profit atau apapun. Opsinya cuma 2. Naikin sales atau turunin cost. Gitu kan. Create sales atau turun cost. Nah, waktu itu kita coba create sales dulu. Di mitigasi awal kita bikin bagaimana kita bisa creating sales yang paling tidak bisa cover OPEX. Gitu. Kita bisa cover OPEX. Kenapa? Karena tujuannya waktu itu kita mau bertahan, mau survive. Kita mau survive karena saya believe ini ya, karena ini agak filosofis. Krisis itu katanya bahasa Cinanya Weiji kan. Weiji itu ada W-nya itu ada danger, ada G-nya opportunity gitu. Jadi di setiap krisis itu ada bahaya dan bahkan ada kesempatan. Dan menurut gue sekarang adalah krisis itu kesempatan. Kenapa? Karena semua bisnis tuh di restart, bro. Trot gitu. Mau yang udah maju, yang billingnya atau salesnya udah tinggi, tiba-tiba ada COVID. Cret, di restart mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mau pemain gede, pemain kecil, semua punya masalah yang sama. Masalahnya COVID gitu. Nah, gue selalu bilang sama tim gue, ini adalah kejadian pertama kali di bumi ini gitu. Ini COVID ini pandemi global, nggak pernah kejadian sebelumnya. Gitu. Oke, tahun 1908 ya, tahun berapa itu ada flu di Spanyol,
Tapi nggak seglobal ini. Karena dulu belum ada sosial media, dulu ada internet. Nggak seglobal ini. Jadi nggak ada satupun orang yang tahu gimana cara menghadapinya. Nah, itu yang menarik. Berarti lo nggak punya kompetitor, men. Maksudnya artinya semua orang tuh punya, nggak ada yang lebih hebat gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menghadapinya. Itu yang gue bilang bahwa itu sebagai peluang. Nah, akhirnya kita coba shifting ke online, ternyata memang jadi peluang. Ternyata sekarang kalau tadinya kompetisi di event organizer itu begitu tingginya, sekarang main di event online, pemainnya nggak banyak. Bahkan gue sampai kepikiran, aduh ini maksudnya dodol-dodolannya ya, kalau bisa event online terus aja deh, karena kompetisi gue sedikit. Karena kita coba shifting gitu kan. Nah, balik lagi kita creating sales. Tapi kalau misalnya kan kalau misalnya memang sales itu nggak bisa, ya baru kita cost reduction, potong cost. Tapi jadi konyol kalau kita nyari sales kita belum melakukan satu hal yang luar biasa, belum shifting, belum gila-gilaan nyari, tapi tiba-tiba udah motong karyawan duluan gitu. Ibaratnya masa kita sebagai entrepreneur mau untungnya doang, ketika lo ada tantangan gitu masa karyawan lo nggak lo ajak juga gitu. Ingat nggak saat kita untung 2-3 tahun yang lalu, berapa tahun belakangan, itu karyawan kita loh yang punya kontribusi menghasilkan keuntungan buat kita. Masa ketika kita tiba-tiba mau rugi sedikit, tiba-tiba kita potong karyawan jadi korbankan. Kenapa nggak kita? Padahal karyawan mungkin tabungannya lebih sedikit daripada kita sebagai entrepreneurnya. Jadi kita coba create sales dulu. Kalau salesnya emang nggak mampu, baru cost reduction gitu. Cost reduction kalau di kita dari level tertinggi. Termasuk kemarin saat THR ya. Nah, gue saat THR waktu itu gue ngelihat cash flow, alhamdulillah cash flow-nya ada, tapi memang kalau secara bisnis katanya kan THR boleh dibicarakan dengan karyawan, kita mundur ke akhir tahun gitu. Menurut gue akhirnya gue pikir waktu itu oke, cash-nya ada, kita coba keluarkan, karena prinsipnya bisnis, ada yang bilang bisnis tidak seanjing itu kawan gitu ya, tidak sekasar itu kawan. Iya. Oh iya juga ya. Gak itu kawan itu, jadi maksudnya karena kita mesti pakai hati nurani gitu. Jadi gue mikirnya THR jangan pernah, Gung bilang gini sama diri sendiri, Gung jangan pernah halangin rezeki orang. Kalau rezeki lo nggak mau dihalangin sama Allah. Hari ini lo masih bisa tidur di rumah sama anak-anak, masih bisa tidur di spring bed, masih bisa pakai AC, lo masih punya tabungan, keluarin rezekinya. Mudah-mudahan rezeki lo nggak ditahan sama Allah. Balik lagi waktu itu baliknya iman gitu ya. Gue tahu banyak dosa, tapi ya iman yang at the end jadi hal yang menurut gue jadi paling logis gitu. Bahkan kalau hitung-hitungan matematik kadang-kadang nggak logis. Akhirnya kita bikin semua karyawan kita keluarin THR-nya, tapi direksi kita potong 50%. Jadi direksi kan tabungannya ada lah ya gitu. Balik lagi tuh Vi. Jadi yang pertama, yang penting create sales dulu. Kalau salesnya masih ada, masih bisa buat cover OPEX. Karena kenapa? Bagus nih, karena pasti banyak kompetitor yang nutup kan. Nutup tokonya, ngurangin karyawannya, segala macam, dan lain sebagainya. Terus kalau tiba-tiba pandeminya selesai, dia mesti starting from zero. Kalau kita bertahan, kita startingnya tinggal rebound. Gitu. Kalau mereka dari mula. Nah, jadi kita bisa nyolong start duluan. Gitu. Makanya pertahanin karyawannya. Itu yang gue lakukan sih. Gue nggak tahu sampai berapa lama, tapi at the end, ya pasti gue lihat. Dan tuntutannya ketika gue bilang ke karyawan bahwa manajemen berjanji at least dalam 3 bulan tidak akan ada pengurangan gaji, tidak akan ada layoff. Kita berusaha, kita fight dulu sampai 3 bulan. Tapi kita minta setiap karyawan memberikan value-nya terhadap perusahaan. Setiap karyawan berkontribusi terhadap survive-nya perusahaan. Dan alhamdulillah di bulan pertama kita udah survive, bahkan FYI sekarang kalau di plan-nya internal kita ngomongnya bukan survival strategi lagi, kita udah ngomongnya winning strategi. Belaga gila aja. Ini makin malam makin ini ya, makin spiritual nih bahasanya Agung ini ya. Soal rezeki nih, luar biasa nih. Halo, siap. Tadi siapa tuh tadi barusan? Sindu. Oh, Sindu. Nanya dong, Sindu bro. tuh dulu mantannya siapa ya? Kenapa? Sindu dulu mantannya siapa ya? Mantannya siapa? Mantan anak 81. Ya, Pak Sindu. Dalam bisnis kita ini kan sebenarnya customer proximity atau kedekatan dengan customer itu kan sangat penting sekali ya, Gung ya. Karena dari situ kita bisa create project, kita bisa seeding untuk tahun depan segala macam.
sementara dalam masa pandemi ini kan kita nggak bisa ketemu langsung gitu ya. Ya. Terus gimana caranya tim lo bisa tetap memaintain customer proximity dengan mereka gitu maksudnya? Tipsnya tuh apa tuh? Ini, gue sebetulnya salah satu di tim ya, sebetulnya belum salah satu orang yang nggak pinter salesmanship sebetulnya, gitu. Jadi biasanya salesmanship kita lebih ke organik, yaitu maintain customer. Maintain customer tuh paling simpel adalah sekarang pasti sosial media, WhatsApp dan sebagainya. Misalnya pasti customer kita kadang-kadang suka update instastory, komen aja tektokan ngobrol sana sini misalnya. Terus atau kadang-kadang misalnya kemarin jangan mentang-mentang kita lagi COVID, bisnis lagi jelek, nggak kirim parcel gitu buat customer. Karena parcel itu menurut gue bukan gratifikasi, tapi lebih kepada apresiasi kita kepada customer gitu. Tapi terlepas apakah customer yang mau terima atau enggak, ya kita juga kembalikan lagi. Terus kemudian intinya keep connected lah gitu. Kalau biasanya kita biasa ngopi, kita biasa nongkrong, kita biasa makan bareng gitu, ya kita sekarang kadang-kadang nge-zoom gitu. Kita ngobrol-ngobrol lagi, nge-zoom lagi, kita komen-komenan di sosial media, yang penting connected. Gitu sih, bro. Mirip-mirip kayak caranya Ceper ya, ngirim file yang nggak benar gitu ya. Nah, itu kalau tujuannya customer retention sih nggak apa-apa ya, Gung ya. Gitu sih. Marno mau nyuci dulu ya, ampun malam-malam no nyuci, Pak. Buset. Thank you ya, Gung ya. Sip. Oke, Gung, udah mau jam 10 nih, Gung. Gue kayaknya perlu... Boleh. Last question mungkin? Mungkin ada lagi yang mau komentar? Oh, pertanyaan gue dijawab ya. Oke. Tuh. Marno, jangan dulu, jawab dulu. Oh, nih. Marno nanya, Gung or Teddy? Agung aja, nanti kan sisinya Agung. Gimana menghadapi karyawan yang udah terlanjur comfort zone, Gung? Lo lah yang jawab, Ted. Itu kan kali ini sesinya lu, bukan sesi gue. Tapi emang yang penting kenyamanan yang pertama. Coba, Gung. Nih, habis ini si Arifandi TB raise hand nih, habis ini. Okay. Habis nyaman rasa sayang ya. Bahaya tuh udah nyaman atau ditinggal, Gung. Black. Gimana, Gung? Udah nyaman, Gung? Udah nyaman, tinggal cari yang lain. Oke. Karyawan udah comfort zone. Ya sebenarnya balik lagi ya. Kalau menurut gue, karyawan itu tanggung jawab kita, gitu. Kalau dia udah comfort zone, berarti kitanya nggak boleh comfort sama dia, gitu. Dia udah nyaman, dia mesti kita kasih challenge baru lah, gitu. Balik lagi, nyari dia why-nya apa sih? Lo kenapa sih kerja? Lo nyari nyaman, gitu. Atau lo nyari yang apa, gitu. Lo yang apa? Yang lo nyari nyaman, ya lo nyari nyaman itu pasti ada harganya lo, gitu. Ya kan? Kita mesti ngegali lah. Lo nggak mau misalnya nanti anak lo sekolah di London, nggak mau anak lo nanti sekolah di Singapura gitu. Kalau misalnya lo nanti mau anak lo kayak gitu kan lo mesti punya finansial yang bagus lo. Dan dia sama-sama yuk company jadi vehicle kita untuk punya finansial yang bagus. Lebih ngomong sih, gue sangat percaya gini. Apa yang kita diamin, apa yang kita excuse itu yang kita accept. Gitu. Kalau kita ngelihat karyawan nyaman, malas-malesan dan kita nggak mau tegur dia atau nggak mau rubah dia, ya berarti kita accept. Kadang-kadang capek nggak mau ngadepin orang ini ribet banget atau dikasih tahu tambeng banget susah. Udahlah, serah lo ngomong deh, gitu. Ya berarti kita accept. Nah, yang paling penting adalah gue belajar bagaimana mengkonfrontasi gitu. Mengkonfrontasi orang itu, konfrontir bahasanya emang terlalu kasar, cuma ya itu bahasanya sebenarnya. Mengkonfrontasi pada orang itu kita jangan ngomong one on one, dan gue banyak belajar dari Teddy nih masalah ngomong one on one itu. Tuh. Ini gue ada buku bagus soal itu. Nah, tuh. Mengkonfrontasi orang, jadi menggali orang itu sebenarnya maunya apa sih? Menurut lo gimana sih? Gitu. Dan kadang-kadang malah gue belajar dari Teddy, kalian nanti bisa kontak Teddy, belajar sama dia, ini luar biasa banget. Bagaimana kita bisa memecahkan persoalan orang itu dengan dia bisa mengetahui sendiri jawabannya. Itu Teddy jagonya. Gitu. Jadi kita lihat. Gitu. Ini kan bukan promosi. Maksud gue tadi soal menegur karyawan atau tim member, ada buku judulnya Radical Candor. Apa? Jadi be a kick-ass boss without losing your humanity, katanya.
Oke. Yang nulis ini mantan orang petinggi di Google sama di Apple ya. Jadi ya ceritanya Agung tadi menarik ya, bahwa sebenarnya justru bentuk care-nya kita sama karyawan adalah kita tegur kalau dia nyaman, terlalu nyaman, jadi malas-malasan, ya justru kita omelin, kita tegur, itulah poin sayangnya kita. Nah, cuma di sini nanti ada tipsnya gitu, gimana supaya yang keinget sama dia adalah care-nya, bukan galaknya gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya, jadi gini, salah satu yang paling penting dari entrepreneur is not always about skill sih, tapi lebih always mentality sih. Mentality kita sebagai leader, sebagai entrepreneurs gitu. Jadi bahkan kata, mudah-mudahan nggak salah orang, bahkan kata Jeff Bezos kalau nggak salah ya, yang ngomong, correct me if I'm wrong ya, successful business atau successful people, successful business itu adalah 20% skill, 80% mentality atau psikologi. Itu siapa yang ngomong tadi? Gue nggak ingat sih. Lu kali ngomong, Gung. Kalimat lu kan bagus-bagus dari tadi. Oke lah, gue cuma mengutip. Gitu. Jadi 80% mentality, 20% skill. Itu biasanya kalau kita di compare sama, mau kita di entrepreneurship, mau kita di kantor gitu ya. Kadang-kadang skill kita sama, men, gitu. Ya paling mentok sekolah S1, S2 gitu ya. Experience umur kadang-kadang sama gitu. Tapi mentality yang jadi pembeda. Gue jadi entrepreneur juga sama kompetitor lain yang gue skill sama. Gue nggak jago-jago banget event gitu. Tapi mentality yang jadi pembeda. Gitu. Nah, kita bisa lihat ya, mungkin teman-teman yang suka basket udah nonton filmnya di Netflix, The Last Dance-nya Michael Jordan. Itu ada 10 episode, ceritain tentang winning keberhasilan Michael Jordan. Dia kan jadi legend ya, GOAT, greatest of all time ya, of all time gitu. Nggak pernah dibahas satu episode pun trik Michael Jordan gimana caranya nge-shoot, trik Michael Jordan gimana caranya dia slam dunk, trik Michael Jordan gimana caranya dia 3 point, gimana caranya dia strategi mengalahkan musuh-musuhnya. Yang dibahas selalu working ethic-nya, mentality-nya, psychologic-nya, teamwork-nya. Gitu. Itu yang jadi pembeda. Gitu. Nah, menurut gue, kadang-kadang gini, nah ini salah satu juga menjadi pembeda. Kadang-kadang gue tuh, kalau di Instagram senang banget melihat motivation quote. Buku-buku gue yang sering gue baca, mulai baca dikit-dikit ya. Bukan ilmu marketing, bukan ilmu bisnis, tapi banyak kan lebih kepada psikologik gitu. Gue salah satu yang suka Mardigu juga, dan gue punya videonya. Itu psychologic banget, mentality banget, dan itu menurut gue jadi pembeda gitu. Orang bilang quote is bullshit, no, quote itu benar semua, gue ngerasain. Gitu. So our mentality jadi differentiates. Gitu. Thank you banget, Gung. Sharingnya luar biasa ya. Dan kita merayakan kembalinya Sindu ke grup kita. Setelah ini kayaknya dia siap di invite lagi karena bahkan sudah mengajukan pertanyaan langsung tadi ya. Terbukti engagement-nya sudah meningkat, jadi malam hari ini kita akan langsung invite langsung dia ke dalam grup. Tolong siapapun yang kemarin membuat dia live jangan melakukannya lagi ya. Oh parah loh. Apung aja udah balik lagi. Iya makanya. Oke, thank you Gung. Gue dapat banyak insight banget ya. Jadi teman-teman kalau boleh, ini biar kita seru, nanti boleh nggak di grup WA kita, lo tulisin 1-2 kalimat aja insight yang lo dapat dari sharing malam ini ya. Bisnisnya Agung nggak mesti sama industri kita, tapi pasti ada pembelajarannya. Poin terakhir tadi gue dapat banget ya bahwa 80% soal mentality kayaknya itu berlaku di banyak bidang deh ya. Exactly. Gue yakin yang dokter juga begitu ya, bahwa ada skill yang jago, tapi attitude dokter itu yang bikin dia punya banyak pasien. Guru juga begitu, kenapa ada guru favorit kita dulu, ada guru yang kita sebelin, ya bukan karena skill ngajarnya, tapi karena attitude beliau gitu ya. Jadi orang tua juga sama ya. Sekarang banyak training parenting, ya orang tua kita dulu kayaknya nggak pernah ikut training parenting, sekolah nggak pernah undang juga, tapi toh ada orang tua yang kita sayangin juga gitu. Jadi kayaknya sih attitude itu. Jadi kayaknya kalau ada satu takeaway yang buat gue sangat meaningful, nanti gue tulis di grup gitu. Aha moment ya, aha moment. Iya, jadi moga teman-teman ya biar seru, jadi biar nanti next-nya acara ini dirindukan oleh kita. Ya kita tulislah insight yang kita dapat. Itu Gung, Bu Melisa, kita cukupkan dulu ya.
Moga-moga manfaat. Sampai ketemu lagi sebelum live. Ini kayaknya kalau memungkinkan ya kita ini itu foto bersama gitu. Bagi yang Oh iya, benar. yang tersisa ya. Arnas buka masker loh sampai ya kan. Wah, Marno nggak jadi nyuci. Marno nggak jadi nyuci, men. Nih Dewi, Diana, Marno udah pernah kantor gua tuh. Trina Koto, Tiza nggak? Ini Tiza pasang foto model. Iya. Bajai, lu kan harusnya bisa kelihatan, Jay. Lu kan nggak pakai jilbab, Jay. Pakai jilbab oke lah. Diana oke lah, gue terima lah ya dia pakai jilbab kan. Nah, ada TB. TB mana aja lo. Siap ya, gue foto ya. Lihat sini ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Asik. Oke, teman-teman, thank you. Nanti insya Allah kita lanjutin kapan ya? 2 minggu sekali, tapi seminggu sekali nih. Minggu depan dong. Keynote speaker-nya Teddy dong. Seminggu sekali mau nggak teman-teman? Biar nggak bosan ya. Seminggu sekali kali ya. Minggu sekali aja, mumpung lagi WFH. Iya ya, mumpung ya kita manfaatin ya. Nanti Biar kalau udah lanjut, lagi ya kita kurangin. Ya ntar kalau udah sepi ya kita kurangin lah. Yoi. Oke, nanti Teddy nggak mau gratisan. Maaf Mas, saya tuh biasa dibayar 4M ya. Makasih Mas, maaf merepotkan, itu biasa. Iya. Gue 2T. Apa dong? Thank you. Oke, baik. Ntar kita ketemu lagi, insya Allah minggu depan kita cobain lah. Moga-moga makin rame reuni kita. Thank you banget Agung yang sudah menginspirasi kita semua malam ini. Moga-moga, gue yakin sih banyak cerita pilu di balik bisnisnya yang tadi nggak diceritain supaya kita nggak takut ya memulai kan. Jadi sekarang paling pilu termasuk. Iya. Mel? Apa Mel? Naik doang? Oh iyalah, naik terus dong kita. Apanya? Yang jelas Agung itu selain dia konsisten sebagai bisnis, dia tuh konsisten sebagai seorang pasangan ya. Karena istrinya itu adalah pacarnya dari zaman SMP, luar biasa loh itu. Gua salut sama dia soal itu. Meskipun dia dulu punya Sevilla sih, tapi ya oke lah. Itu kayak nggak punya pilihan, Gung. Ada hashtag yang tahu-tahu aja. Tolong, Gung. Jangan terprovokasi. Ada pertanyaan Dewi belum kejawab, tolong dijawab di grup WhatsApp ya. Jadi pertanyaan Dewi tadi adalah gimana cara lo ngeyakinin istri? Nah, tadi tuh kan berat tuh ya. Lo nggak diizinin kan lo nggak jadi pengusaha, Gung, sampai sekarang, Gung. Berat itu. Gue tanya sama istri gue, kenapa lo mau sama gue gitu kan? Bukan yang itu ngakinin waktu lo mau pindah itu loh, pindah yang jadi pengusaha. Iya, pindah pengusaha kan? Iya. Tapi istri gue alhamdulillah yang percaya sama suaminya gitu. Jadi luar biasa. Padahal Agung itu ya talent-talentnya, aduh luar biasa deh. Udah iman banget talent-talentnya dia tuh. Untung aja ya. Untung aja kan. Dia pernah ngundang gua ngisi seminar. Bayangin nih. Sebelum pas habis sesi gua itu seksi dancer. Bayangin kan gua udah nggak ditonton berarti kan. Karena mereka udah nggak sabar pengen nonton seksi dancer itu. Kacau tuh Agung tuh. Gak seksi dancer doang, Ted. Ada apa-apa. Oke. Baik. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Thank you semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih Pak Alba. Thank you Gung tadi semua. Ya, nanti videonya kita sharing ya Pak Alba ya. Mungkin diedit dulu sama Agung bagian-bagian dewasanya mau diedit dulu. Sehat-sehat ya semuanya, stay safe. Ya, thank you. Bye. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Jay, mana lu Jay? Ini kayaknya geng masih betah. Masih betah. Bisa ngerokok. Anjir, gue 2 jam nggak ngerokok. Besok kemana, Jay? Ngerokok lo ngaco lo, Gung. Enggak, kan gue ngumpet-ngumpet tadi gitu. Oke. Kok masih betah sih? Rudi baru mau masuk ya, Black. Telat, Rud. Anjrot, Rudi bokong. Nggak, admit aja. Habis itu kita live. Oke, gue pamit ya, teman-teman ya. Thank you, Ted. Thank you, Ted. Thank you. Thank you. Jai, Harold, thank you. Nanti kita